saudaraku. Kalau penerapannya sunat itu ada nggak tertulis dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada, ya udah. Nah, Terima kasih. kemudian yang ini sumber hukum di dalam Islam itu bukan hanya Al-Quran. Simpel loh Islam jawabnya. Al-Quran, di samping Al-Quranul Karim sebagai dasar dan sumber hukum, kemudian dijelaskan oleh baginda Nabi yang disebut dengan hadis. Maka disebutkanlah di dalam hadis. Nah, gambaran tentang sunat pun jelas-jelas di Al-Quran sudah dinyatakan bahwasanya salah satu daripada ajaran agama Islam ini adalah mengikuti milah Ibrahim. Itu sedangkan salah satu daripada pengajaran-pengajaran Ibrahim di dalam milah Ibrahim adalah sunat. Ada. Begitu saudaraku. Setahu saya udah saya cek kaji-kaji, nggak ada itu. Milah Ibrahim itu adalah sunat. Masya Allah. Jadi begini saudaraku. Nanti dulu Kalau ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir Gurunda. Ya, sama-sama Bang semuanya. Gimana teman-teman? Wal Faizin, Bang Zuma. Ini juga Faizin. perlu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Faizin Gurundaku. Iya. Masya Allah. Bang Zuma. Ya, sama-sama minal aidin wal faizin. Biasa Bang Zuma bahwa Siap. syubhat terkait dengan milah Ibrahim, bahwasanya kita selalu dituntut secara tekstual dalam Al-Quran itu ada sunat gitu ya. Iya. Nah, ini yang menjadi selalu menjadi syubhat daripada saudara Kristen gitu. Nah, kebetulan sang hukum ini mungkin belum banyak memahami ya apa itu milah Ibrahim yang ada di dalam Al-Qur'an. Gitu. Iya. Baik. Tafadhol. Baik. Harusnya kalau saya jadi orang Kristen, pasti saya cemburu dengan umat Islam ini. Kenapa saya cemburu? Karena umat Islam ini yang menjadi pelanjut tongkat estafet pengajaran para nabi. Sedangkan agama saya Kristen kok jauh melenceng ke barat. Sedangkan ajaran Timur Tengah itu mengajarkan tentang potong kulub. Umat Islam kalau dituduh di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah sunat, tapi faktanya mereka bersunat. Apa ada yang dilanggar? Nggak ada. Hebat umat Islam itu. Tidak ada perintah sunat di dalam Al-Quran, tetapi mereka mencintai kemudian ajaran para nabi. Dan Kristen bahlul yang mana yang mau menolak bahwa Nabi Ibrahim dan keturunannya itu bersunat? Nggak ada. Jadi ketika ada orang Kristen bertanya tentang data-data sunat di dalam Al-Quran, mereka itu sebenarnya diselimuti rasa iri dengki dan cemburu terhadap kebenaran Islam. Mari saya hantarkan untuk memahami Islam. Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sesuai dengan Kejadian 22 nomor 1. Wa isi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji, dicoba Tuhannya dengan beberapa perintah. Lalu kemudian dia melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Allah berkata kepada beliau, Qala inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku Allah menjadikan engkau Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Qala wa min zurriyati. Dan juga dari anak cucuku. Apakah boleh? Kata Nabi Ibrahim kepada Allah, apakah boleh keturunanku juga menjadi pemimpin? Apa kata Allah? La yanalu ahdiz zalimin. Benar. Tetapi tidak berlaku kepada keturunanmu yang zalim akan janjiku ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah Islam Kristen, ada nggak perintah di antara perintah Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Nabi Ibrahim
Kalau dalam kaidah Yudaism, Abraham, perintah untuk bersunat ada. Tak ada yang bisa mencegah itu. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan Nabi Ibrahim bersunat pada usia 80 tahun. Sunat dia. Lantas Rasulullah diperintah untuk mengikuti millah, ajaran. Ajaran yang datang kepada Nabi Ibrahim adalah perintah. Salah satunya sunat. Salah duanya adalah tauhid satu Tuhan. Salah tiganya adalah kurban hewan. Umat Islam mengikuti itu semua. Cerminan bahwa umat Islam ini memiliki sanad ilmu keislaman berasal dari salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sujud, Nabi Ibrahim bertauhid, Nabi Ibrahim sunat, Nabi Ibrahim berkurban hewan. Islam melanjutkan, Kristen jauh Kristen itu jauh, malah sampai ke penghujung menyembah kepada makhluk yang mati terkutuk, malah dia Kristen itu. Entah dari mana dia mendapatkan contoh Kristen ini. Sedangkan dalam pengajaran para nabi, termasuk baginda Rasulullah, yang dikutuk itu fa innaka rajim, itu adalah iblis. Di mana-mana yang terkutuk itu iblis. Di Bible yang terkutuk itu iblis, tapi Kristen malah menyembah yang terkutuk. Semalam saya sudah menjelaskan kepada 8 saudara kita Kristen dan mereka semua mengakui bahwa Kristen selama 2000 tahun memang menyembah makhluk terkutuk. Menyembah makhluk terkutuk yang digantung di salib. Ini jarang Kristen yang mau sadar. Kenapa? Karena mereka lebih dicekoki kepada kecintaan kepada dunia. Pembebasan diri mereka dari hukum-hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa pun dihinanya, direndahkannya, dianggap sampah. Sedangkan mereka tidak menyadari sepenuhnya kalau selama ini mereka dicekoki oleh konsep doktrin dogma untuk menyembah kepada makhluk terkutuk. Kalau dalam pandangan Islam, Nabi Ibrahim sunat, semua nabi sunat, Yesus sunat, nabi-nabi sunat, umatnya Nabi Muhammad sunat. Orang Kristen diceritakan dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Orang Kristen menurut Al-Quran adalah penolong-penolong iblis, agar iblis itu lebih leluasa lagi melenggang untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Iblis menginginkan manusia itu durhaka kepada pencipta. Siapa pembantu-pembantunya? Kristen. Ini Al-Quran yang menarasikan itu. Karena Al-Quran datang belakangan mengurai konsep iman orang-orang terdahulu, kepercayaan orang-orang terdahulu. Dan Al-Quran mengatakan Kristen adalah saudara-saudara iblis di dalam membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Nah, hari ini salah satu trik yang digunakan oleh saudara-saudara kita Kristen di Indonesia ini menggugat adanya sunat di Islam. Ini pekerjaan sia-sia. Kenapa pekerjaan sia-sia? Kalau umat Islam itu bersunat, tak ada satupun perintah di dalam perjanjian lama yang dilanggar. Justru yang melanggar adalah Kristen. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunat nonotnya, bunuhlah. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ini ya ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan umat Islam itu dalam Al-Qur'annya tidak ada perintah sunat, oke. Tidak ada perintah sunat, tapi kami sunat. Alhamdulillah. Lah di Bible ada perintah sunat, tapi ente tidak bersunat. Celaka itu. Yesus berkata, Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada sunat dihilangkan. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak bersunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah ini, jadi justru menderita orang-orang Kristen ini, menderita kali. Nah saya ditanya semalam, Bang Suma, kenapa orang-orang ini kok kayak tersiksa kali dia di dunia? Saya jawab, karena Allah telah mengutuki mereka. Di mana? Al-Quran menerangkan itu. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Aku Allah pencipta langit dan bumi menghukum setiap manusia yang berkata bahwa Nabi Isa alaihi salam itu
mati digantung demi dosa-dosa manusia. Ini Al-Quran yang menarasikan. Jadi kalau mereka hari ini tak sanggup menelaah cahaya kebenaran Islam, itu karena mereka dihukum. Mereka kena hukum karena percaya, bahkan jauh lebih dahsyat daripada orang Yahudi, orang-orang Kristen ini. Kalau orang Yahudi membunuh Yesus karena mereka cemburu, iri, dengki, karena faktor ekonomi dan politik. Kristen beda lagi. Lebih parah, 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Apa di Kristen itu? Mereka mengatakan Tuhan inkarnasi jadi manusia, dibunuh oleh manusia dalam keadaan terkutuk untuk dosa-dosa kemaksiatan yang mereka lakukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya umat Islam dalam hal ini ya datang sebagai penolong kepada saudara-saudara kita Kristen yang masih mau kemudian diwaraskan, disehatkan dari ajaran yang aneh, menyembah kepada makhluk yang digantung dengan jalan terkutuk di atas salib. Demikian, silakan yang lain. Boleh saya tanggapi dari silakan. Silakan, Kang. kalau diizinkan lamanya saudara Juma itu bisa juga saya pakai. Boleh, yang penting ada poin. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih saudara Juma, Anda sudah mengakui bahwa perintah sunat itu tidak ada tertulis. Tapi ini yang harus Anda pahami ya. Tadi mengatakan Anda bersunat itu berdasarkan mila Ibrahim, kan begitu. Nah, ternyata mila Ibrahim itu Anda ambil berdasarkan Bible, itu nggak boleh. Seharusnya berdasarkan data Anda. Nah, tadi Anda mengatakan kami orang Kristen tidak bersunat. Nah, itu juga nggak benar karena ada orang Kristen yang bersunat. Masalahnya bukan di situ, saudaraku. Perjanjian sunat itu dilakukan kepada Abraham dan keturunannya. Ada tujuannya. Sehingga kami tidak menjadi harus bersunat sebagaimana yang Anda katakan tadi. Jadi itu dikhususkan untuk bangsa Israel. Tujuannya apa? Pembebasan mereka dari perbudakan. Menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa atau orang Israel atau orang Yahudi yang pada saat itu belum menjadi suatu bangsa yang namanya Yahudi atau Israel. Mereka Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham supaya disunat untuk membedakan. Itu maksudnya, saudaraku. Jadi ya, kalau Anda memberikan pemahaman seperti itu, ya saya hormati. Tapi jangan paksakan pemikiran Anda itu menjadi pemikiran kami. Begitu, saudaraku. Itu alasannya kami tidak bersunat. Tidak harus, bisa bersunat, bisa tidak. Begitu, saudaraku. Ya, silakan. Iya, baik. Dari sinilah gambarannya. Orang dihukum itu enggak akan pernah sampai akalnya kepada kebenaran. Tadi saya sudah membacakan Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 124. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah, kalimah, ketetapan, hukum. Memperbodoh diri memang. Orang zalim itu memang gitu. Memperbodoh diri. Pura-pura bego. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Orang zalim itu lebih mengedepankan keegoan, kezaliman daripada kebenaran. Nabi Ibrahim dikatakan dalam Al-Quran menerima beberapa hukum. Nabi Muhammad diutus menerima wahyu, ilham kepada beliau sehingga beliau mengurai keadaan yang kemudian Tuhan wahyukan kepada beliau terkait dengan Nabi Ibrahim salah satunya. Apa kata Allah? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Nabi Muhammad menjelaskan salah satu hukum yang diterima Nabi Ibrahim adalah sunnat.
Lalu kemudian Nabi Muhammad adalah pemimpin umat. Sebagai pemimpin umat kemudian dia menginstruksikan kepada pengikutnya, sunnatlah, karena sunnat itu adalah bagian daripada fitrah, kesucian. Kaidah Islam jelas. Perintah Allah kemudian mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijelaskan oleh Nabi Muhammad bersunnat. Lalu Nabi Muhammad mengajarkan umatnya bersunnat. Apa yang salah? Yang timpang adalah penumpang gelap. Sudahnya ngambil kitabnya Yahudi, ngaku-ngaku pengikut orang Yahudi, mengaku-ngaku ajarannya dari Yahudi, tapi semua ajaran Yahudi dibencinya, dikutukinya, dilaknatinya. Contoh, ketika mengaku tak ada perintah untuk tidak bersunat atau bersunat, orang ini nggak ngerti hukum, nggak ngerti hukum orang ini. Dalil di dalam kitab saudara Galatia 2, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kalau ngerti hukum, orang yang paham asas-asas, maka dia ngerti asas yang muncul di dalam Bible adalah perintah untuk jangan bersunat. Kapan ente bersunat? Maka Yesus Kristus tidak berguna. Kalau Yesus tidak berguna bagi ente, lalu buat apa Anda percaya kepada makhluk yang mati terkutuk di atas salib? Ini paradoks yang berat dengan ungkapan bahwa di Kristen boleh sunat, boleh tidak. Gimana ceritanya orang yang ngerti hukum, namanya adalah bang sang hukum tapi nggak ngerti hukum. Hukumnya dalam Kristen berdasarkan perintah Nabi Paulus kepada orang Kristen, barang siapa yang bersunat, Yesus tak berguna bagi dirinya. Itu perintah. Sedangkan kekristenan itu ditopang oleh kepercayaan Yesus Tuhan. Kalau Yesus Tuhan tidak berguna bagi kekristenan, ya tutup aja tuh Kristen. Nggak usah ada Kristen. Tidak boleh bersunat di Kristen itu. Bukan haram lagi, entah apa namanya itu. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna. Kalau Yesus tidak berguna lah, untuk apa jadi Kristen? Jadi Kristen itu dilarang bersunat. Dilarang, gak boleh bersunat. Kapan bersunat? Maka neraka. Menurut Paulus. Karena tidak ada gunanya Yesus bagi Kristen yang bersunat. Nah, disinilah kemudian yang harus dipahami oleh saudara-saudara yang berakal. Apa yang harus disadari? Di dalam Kejadian 12 nomor 3, apa kata Tuhan kepada Nabi Ibrahim? Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Orang-orang yang bersunat sudah otomatis memberkati Abraham. Orang-orang yang tidak bersunat sudah otomatis mengutuk Abraham. Itu udah pasti tuh. Itu udah pasti. Nah, kalau Anda mengatakan, oh kami tidak bersunat karena noise, karena kami bukan pengikut dari Bani Israel, ya sudah selesai. Katakan bahwa Kristen itu tidak berasal dari Timur Tengah, tapi Kristen itu berasal dari Vatikan Roma Yunani. Dah selesai. Sehingga kitabnya orang Yahudi hanya aksesoris agar melancarkan aksi pemurtadan kristenisasi ke seluruh penjuru bumi. Itu aja. Ini noise-nya di mana nih, Bang? Kalau bisa ditutup dulu. Jadi saudara, kalau Anda berbicara mengenai sunat, siapa yang membenci ajaran Nabi Abraham, itu hanya orang yang memperbodoh dirinya. Yesus pun mengatakan itu sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, bahwa orang yang tidak bersunat adalah orang yang akan menempati tempat terhina di kerajaan langit, artinya neraka. Matius 5 nomor 19. Dan entah Kristen ini mau kemana pada hari penghakiman, setelah penghakiman entah mau kemana Kristen ini. Pola keagamaannya itu entah kemana perginya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Di dalam Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang Kristen masuk ke dalam Yerusalem.
Yerusalem tidak boleh diinjak oleh Kristen. Yesaya 52 nomor 1. Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam Mikdas, Baitullah atau sinagogi atau Bait Allah. Tidak boleh. Lalu Kristen ini mau kemana? Orang tamek, orang najis kayak saudara kita Kristen ini mau kemana kira-kira? Ke Yerusalem dilarang, masuk ke bait suci dilarang. Jadi ketika ada sang gembala datang untuk mengumpulkan kawanan domba, Kristen mau dikumpulkan di mana? Yerusalem hanya kalangan domba. Sedangkan Kristen ini bukan domba. Mereka bukan pengikut Yesus. Mereka pengikut Kristus yang mati terkutuk di atas salib. Nah seperti itu saudara. Jadi saya rasa sunat ini tidak usah dipanjang lebarkan materinya. Karena biar bagaimanapun umat Islam itu bersunat, mengikuti milah Abraham. Sunat itu adalah ajaran Abraham. Dan kami umat Islam adalah pengikut itu. Kami bersunat. Sedangkan Kristen entah ikut siapa tidak bersunat. Silakan. Terima kasih. Oke, mohon izin dulu Jadi Bang begini. Burunda ya. Mohon izin dulu Bang Siap. Sang Hukum, mohon izin dulu Burunda. Buat sobat-sobat Ikhwan Villa yang ada di bawah, bantu tab-tabnya Sahabat ya, Bahar pantengin Syukran. tab-tabnya. Dan juga bantu follow ya narasumber yang ada di atas ini. Dan untuk teman muslim ditahan dulu ya permintaannya biar buat satu slot lagi untuk teman yang Kristen. Lanjutkan Bang Sang Hukum. Baik, terima kasih. Jadi begini, dari narasi yang Anda nyatakan tadi, maaf kalau saya pakai istilah disimpulkan, bahwa Anda mengakui bahwa perintah sunat itu tidak ada tertulis secara tersirat pun tidak, apalagi tersurat. Itu intinya yang saya tangkap dari apa yang Anda katakan. Nah, berkaitan dengan sunat, Alkitab sudah menjelaskan bahwa sunat itu adalah perjanjian kepada keturunan Abraham. Abraham pada saat itu belum beragama. Mohon dulu ada noise-nya. Abraham pada saat itu belum memiliki agama, tapi dia sudah memiliki ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Oleh Nabi Musa, makanya dia dituliskan. Di situ sudah jelas bahwa Tuhan membuat perjanjian antara Abraham dan keturunannya. Kami ini bukan orang keturunannya, tapi ajarannya yang kami terima. Seperti yang saya katakan tadi. Kemudian saya mau menanggapi dari pernyataan Anda bahwa kami mencuri kitab dari orang Yahudi. Ini salah besar. Kami tidak mencuri. Dasarnya apa? Anda pasti tahu Yesus itu orang Yahudi. Jadi dari mana dasarnya kami mencuri sementara dia memakai kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab yang ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu dinyatakan nubuatan bahwa dia akan datang. Nah, itu Anda sudah salah besar. Kami tidak mencuri, tapi kami mengikuti ajarannya. Itu yang harus Anda pahami. 12 murid Yesus itu orang Yahudi. Dia tidak mencuri loh. Bagaimana logika berpikirnya orang Yahudi mencuri orang Yahudi? Gak ada logikanya. Anda bawa ke profesor macam manapun, itu nggak logika. Nah itu dia. Nah terkait dengan Yesus terkutuk, iya memang betul. Ketika dia disalibkan, memang betul dia menjadi terkutuk. Kenapa? Ada tertulis di dalam Alkitab bahwa semua manusia ini sudah kena kutukan dosa karena Adam melanggar perintah Tuhan. Itu dari terkutuk, dan itu akan terjadi sampai akhir zaman. Ketika manusia sudah terkutuk, logika berpikirnya itu sudah pasti jalannya cuma satu, ke neraka.
Tapi di dalam kekristenan, Tuhan kami, karena manusia yang ciptaannya itu, dia mengasihi ciptaannya, maka dia berkarya melalui firman-Nya. Firman-Nya itu menjadi manusia. Firman-Nya itu menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Secara logika, manusia itu ciptaannya, berarti Tuhan itu menguasai manusia. Apakah dia bisa memakai orang lain untuk menjadi penebusan manusia dari dosa? Bisa. Masalahnya tidak ada manusia satupun yang tidak berdosa. Itu udah kena kutukan, bahwa semua manusia itu sudah terkutuk dosa. Ketika dia memakai manusia sebagai ciptaannya, itu menunjukkan Tuhan kami itu orang yang laknat. Tetapi melalui firman-Nya, dia berkarya. Dia tidak mau menumbuhkan manusia untuk menebus manusia, sehingga dia berkarya melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Manusia yang disebut namanya Yesus, yang kami imani adalah Tuhan kami, itulah yang menebus kami manusia sebagai dosa. Seandainya tidak ada penyalipan, kami ini orang yang terkutuk. Tapi karena sudah terjadi penyalipan, kami ini bukan orang yang terkutuk, yang mengimani. Dia menyerap semua kutukan yang sudah dia lakukan. Sehingga secara logika berpikir bahwa kami dipastikan, bukan mudah-mudahan, dipastikan masuk ke surga. Catatannya ada. Bukan kedukun aja yang pakai syarat, Tuhan juga mempunyai syarat. Syaratnya ada, yaitu apa? Dua hukum utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu berat, tidak semua orang bisa melakukan. Bahkan orang Kristen sendiri pun tidak mungkin, ini saya pakai, tidak mungkin melakukannya. Mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia itu jabarannya panjang. Satu diantaranya, musuh harus dikasihani, bukan dilawan. Itu berat. Berat, saudaraku. Yang bisa melakukannya itu cuma satu, manusia, Yesus. Karena tidak bisa manusia melakukannya, makanya ada karya Tuhan itu di dalam keimanan kami Kristen. Dia mengambil kutuk itu sehingga dia menjadi terkutuk. Saya nggak malu mengatakan, iya memang Tuhan kami itu menjadi terkutuk. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan kami itu menjadi, yang namanya manusia, Yesus itu dengan nama Yesus itu menjadi terkutuk. Iya, kutuk yang ada di dalam diri. Cukup, lanjut Bang Zuma. Assalamualaikum. Lanjut Gurunda. Jangan Ya, terlalu banyak omong. Ini bukan gereja. Warahmatullahi Mohon izin ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku Kang Ustadz Ardiansyah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gurunda. Iya. Ya, Bahwa kami ini seperti ya. Kepanjangan saudara, poinnya pun melebar entah kemana-mana gitu ya. Nanti jadi babak Anda belur. Ya. panjang. Jangan Fokus saja dulu, saudara. Jangan terlalu melebar kemana-mana karena Anda saya lihat kenapa Anda minim, pengetahuan Anda sangat minim sini ya. Jadi gini, mengatakan, sabar dulu Bang. tapi jangan di. Jadi Masih panjang ya narasinya ya. Sayangnya ini bukan gereja. terima kasihlah kalau Jangan di-mute kepanjangan. Oke, saya tanggapi yang terakhir aja dulu tadi ya. Pembodohan dan kebodohan sang nihil ilmu yang mengatakan di Kristen itu kepastian selamat itu pasti. Tidak ada dalilnya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu tidak ada dalil jaminan keselamatan kepada Kristen. Ini tak kasih data bahwa di Kristen itu mudah-mudahan 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, anak-anak dewa.
tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum pasti bagaimana situasi dan kondisi kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus, sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi Kristus di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2 itu bukan Tuhan, tapi manusia. Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu, Kristus itu adalah makhluk seperti dengan Kristen yang lain. Itu bukan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman agar memahami pengajaran penyembah makhluk terkutuk. Ketika dia dengan sombongnya mengatakan di Kristen itu tidak ada mudah-mudahan, tapi kepastian itu kebohongan. Cara iblis menyesatkan itu kayak gitu. Kepada jemaat-jemaat, wah mereka hebat. Tapi kalau kepada apologet Islam Indonesia, mereka hanyalah sampah pemakan daun kering. 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak dewa. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum pasti, belum jelas. Ya, kalau di dalam terjemahan lama itu belum jelas seperti apa keadaan kita nanti. Itu dalam di dalam terjemahan yang sebenarnya. Kata nyata itu ini jauh dari apa yang seharusnya. Kata panero itu harusnya itu belum jelas atau belum pasti atau belum nampak, ya. Artinya sesuatu yang masih abu-abu. Itu di 1 Yohanes 3 nomor 2. Kemudian banyak hal yang dinarasikan tadi sang nihil ilmu. Terkait dengan dia mengakui bahwa mereka menyembah makhluk terkutuk. Dan kebohongan yang paling terdahsyat yang dilakukan kemudian oleh iblis di atas muka bumi ini adalah fitnahannya terhadap Nabi Adam alaihissalam. Mereka memfitnah Nabi Adam secara membabi buta demi untuk menjual Kristus sebagai penebus mereka dengan cara mati dengan jalan kutuk di atas salib. Ini adalah kebohongan. Hadapkan saya, lulusan terbaik dari Kristen, yang mampu menunjukkan kepada saya bahwa Adam alaihissalam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Indahnya Islam, karena Nabi Adam dan keturunannya itu adalah makhluk yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan sungguh aku Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi bedanya dengan ajaran yang suka kepada kutuk, mengutuk semua, ya, yang seharusnya tidak dikutuk, yang dikutuk malah dimuliakan. Contoh, di dalam Al-Quran, wa innaka rajim, yang dikutuk itu adalah iblis, tapi di mereka yang dikutuk itu Tuhan. Di dalam Al-Quran, Nabi Adam dan keturunannya dimuliakan. Di dalam Kristen, Nabi Adam itu dikutuk. Di dalam Al-Quran yang dikutuk itu adalah iblis. Sekali lagi, di dalam Kristen yang dikutuk itu adalah sembahan mereka. Sangat jauh dari ajaran Islam, ajaran Kristen ini. Kedudukan sang terkutuk di Islam itu iblis, kedudukan sang terkutuk di Kristen itu adalah Tuhan mereka. Jauh sekali. Jadi mereka ini adalah penyembah makhluk terkutuk, sedangkan kita adalah penyembah hakikat yang maha suci. Saya kira begitu dari saya, ya. Terakhir, terkait dengan dia mengaku bahwa orang Kristen tidak mencuri tapi merampok. Kenapa? Tadi ucapannya saudara kita itu sang nihil ilmu, dia mengatakan bahwa kami tidak mencuri perjanjian lama karena Yesus itu adalah orang Yahudi. Ini trik
penyembah makhluk terkutuk triknya begitu. Yesus memang orang Yahudi, siapa bilang dia orang Makassar? Yang orang Makassar itu Bang Suma. Yesus orang Yehuda. Yesus itu orang Yehuda. Dia keturunan Daud. Dia keturunan Harun. Dia orang Yahudi. Pantas kalau beliau menggunakan kitab Tanak. Lah dia orang Yahudi kok. Lah ente yang kumaksud itu Kristen. Apa hubungannya? Kitabnya Yahudi kok ada di kalian? Karena Yesus orang Yahudi. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk bangsa lain. Kalau Kristus iya. Kristus mengajarkan agar pergi ke seluruh bangsa, jadikan dirinya sebagai sembahan. Jadikan semua bangsa menjadi pengikutnya sebagai muridnya. Itu Kristus. Kristus yang mati terkutuk di atas salib. Sembahan saudara kita Kristen. Seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan kami Kristen tidak mencuri, ya pikir aja sendiri. Kalau ente tidak mencuri, apa hak Anda menggunakan kitabnya Yahudi? Ini yang membuat kemarin Pak Bom dia beol dan beolnya keluar itu tulang rusuknya meleleh keluar. Sampai sekarang masih sakit dia. Karena memang tidak ada legalitas, tidak ada validasi dari kaum Yahudi terhadap Kristen tentang penggunaan kitab mereka ini. Nggak ada. Tidak ada. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147, data nomor 19, nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa di luar Yahudi. Kristen ini dari mana? Tidak ada cerita. Jadi saudara sang nihil hukum yang tidak ngerti hukum dan tidak ngerti kebenaran, tolong belajar lagi ya. Belajar 600 tahun baru naik ke Komal Islam untuk berdiskusi. Demikian teman-teman. Silakan. Mohon izin Guru Datuk. Ya Bang Aldi dan Bang Ferdi, selamat siang. Bang Aldi, Bang Ferdi dari Muslim atau dari Kristen? Kalau Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldi monitor. Bang Ferdi. Bang Aldi. Bang Ferdi. Saya hitung 1 sampai 1000 ya. 1, 900, 1000. Lagi ya. Nah ini minta naik, bisa mute tapi nggak bisa di ini. Ya buat sobat-sobat ikhwan fillah, bantu kencengin tab-tabnya ya. Kencengin tab-tabnya. Dan ini 2 slot, jadi buat teman-teman ikhwan fillah ditahan dulu ya. Untuk yang muslim, biar teman-teman Karisteng ini kita urut dulu urat sarafnya ya, biar lurus ya. Jadi silakan buat teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi dengan Gurunda Bang Zuma. Pasien berikutnya. Mana ya? Satu lagi. Masya Allah. Ya, momot yang di bawah sambil bantu, barangkali ada noten-noten yang di bawah yang bisa diajak diskusi. Bang Juma, salam kenal. Jarak-jarak dari Aceh. Salam kenal saudaraku raja-raja. Bukan 2 raja-raja ini kan? Bukan. Oh bukan. Kirain 2 raja-raja ini. Oke. Kalau dekat saya Pak Zuma ada ikat itu. Mohon di fallback Ustaz. Saya baru satu Ustaz. Ya silakan Bang, silakan. Masya Allah. Ya, mohon izin, selamat siang atau assalamualaikum. Tapi kalau nama muslim ya, Abang Alfat, selamat siang atau assalamualaikum Abang. Selamat siang. Ya, siang Bang. Muslim atau Kristen Abang? Muslim, alhamdulillah. Oh iya, Alhamdulillah. iya. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Abang? Akhi. Ini saya mau nanya ya. Orang Kristen kan Tuhannya terkutuk. Ya. Bang. Orang Kristen mau ya menuhankan Tuhan yang terkutuk. Padahal kan dalam Islam terkutuk itu kan iblis atau setan, syaiton. Bisa ya? Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim itu kan artinya
Semua kita terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk gitu. Iya betul. Benar. Mereka Tuhannya terkutuk. Iya, itu kan sangat mengerikan ya. Ngeri lah. Mereka mau menyamakan manusia itu dengan syaiton atau iblis. Udah gitu aja. Ya, satu ayat untuk saudaraku Al-Fat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan bagi penyeru, para dai, para ustadz, para apologet Islam kepada orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain hanya mendengarkan panggilan, teriakan dan suara. Mereka hanya mendengarkan suara, tapi mereka tidak mengerti makna dari suara tersebut. Sama seperti kera, sama seperti monyet. Ketika dipanggil, hei monyet, kenapalah kau tidak pernah pakai baju? Dia menengok ke kita sambil garuk kepala. Mendengar suara, tapi dia tidak ngerti uraian kalimat yang kita sampaikan kepadanya. Ini digambarkan oleh Al-Quran sesuai dengan pertanyaan saudara Alfan. Kenapa ya mereka tahu kalau yang digantung itu terkutuk, tapi masih aja disembah? Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak mengerti. Itu Al-Quran. Al-Quran tidak pernah keliru, tidak pernah meleset ketika menceritakan tabiat, tipikal, ciri-ciri, karakter, sifat, tabiat orang-orang kafir. Al-Quran tidak pernah keliru itu. Karena Al-Quran berasal dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Pencipta tahu bahwa mereka ini karakternya seperti binatang yang diteriaki oleh gembala. Tidak pernah kita panggil kemudian, kambing. Kambingnya menjawab, iya paman. Nggak ada itu. Nggak ada. Tapi yang satu ini, mereka sudah didengarkan, kemudian diperdengarkan dalil Quran, dalil dalam kitab mereka. Bahkan setiap harinya mereka tenteng. Apakah mereka paham? Tidak. Diceritakan Tuhan itu maha suci. Iya memang. Tuhan itu satu. Emang katanya. Siapa Tuhan yang satu itu? Mulai lidahnya bercabang 3. Siapa Tuhanmu yang satu itu? Sebutkan namanya. Gimana ceritanya menyebut satu nama sekaligus untuk 3 pribadi terhadap Tuhan? Gimana ceritanya? Satu nama merujuk kepada 3 pribadi. Ya nggak bisa. Kecuali buah-buahan. Buah-buahan bisa disebut 6 nama buah-buahan sekaligus. Coba sebutkan nama 6 buah-buahan sekaligus dalam satu kata. 1, 2, 3. Rujak. Iya kan? Satu kata langsung sekaligus 6 nama buah di dalamnya. Rujak. Nah kalau ini coba sebutkan satu nama sekaligus 3 nama Tuhanmu masuk di dalam. Kucluk. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa masalul ladina kafaru. Semisal orang-orang kafir itu seperti umat Islam ini penggembala yang meneriaki hewan yang tidak mendengarkan selain panggilan dan teriakan saja. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Hanya pelangak-pelongo. Maksudnya apa? Hei. Yesus mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa? Kamu dari mana? Aku dari Makassar. Hubunganmu dengan Bani Israel apa? Apa? Itulah. Inilah yang digambarkan Quran tuh. Al-Quran tidak pernah keliru. Makanya ketika Al-Quran mengatakan yang terkutuk itu adalah iblis, mereka bangga. Oh, kami memang Tuhan kami datang ke bumi ini untuk menjadi kutuk demi dosa-dosa kami. Alamak. Nah ini yang Al-Quran katakan dalam surah Asy-Syura kepada umat Islam. Maukah kamu aku tunjukkan
kepada siapa iblis itu turun? Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Tanassalu ala kulli affakin azim yulkuna sam'u wa aktsaruhum kazibun. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan kalau ada penyembah makhluk terkutuk dinaikkan. Ya, mohon izin Gurunda. Bang Alfat, mohon izin ya saya turunkan ya. Mohon maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat ya. Selamat siang Bang Wandi. Bang Wandi dari Muslim atau dari Kristen Bang Wandi? Assalamualaikum, saya dari Muslim. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong buat Muslim ditahan dulu ya, biar dua slot ini buat teman-teman Kristen ya. Baik. Biar ada diskusinya ya. Atau ada yang mau disampaikan? Salam dulu, kenal Bang. Salam kenal Bang Juma. Iya. Iya Bang, silakan. Sedikit saya mohon izin untuk nyampaikan Bang Juma. Silakan. Saya terakhir ini suka scroll dan menemui satu forum yang membahas tentang perdebatan agama, lintas agama. Jujur saya adalah Muslim, tapi istilahnya pemahaman saya tentang Muslim itu ya sedikit Bang Juma ya, gitu ya. Iya. Jadi setelah saya melihat dan saya ketemu dengan room tersebut yang membahas tentang lintas agama, justru yang masuk adalah orang-orang yang seperti saya, dan akhirnya setelah perdebatan di situ kita jadi terbantaikan gitu Bang Juma, gitu kan. Dan yang saya takutkan akhirnya setelah mereka bertanya dan apa yang kita tidak bisa menjawab dengan apa yang mereka inginkan, akhirnya kita terbawa sama mereka Bang Juma. Nah di sini istilahnya saya memohon bantuan gitu kan, istilahnya jangan sampai dengan perdebatan tersebut kita tidak bisa tidak bisa meladeni mereka, akhirnya ya kita terbawa. Itu aja sih Bang Juma. Iya, baik. Jadi kepada saudara-saudara Muslim, anak-anakku sekalian, adik-adik, om-om, tante-tante, paman, opung, tulang, lai, ito, semuanya, daeng, andi, puang, karaeng, percayakan kepada apologet Islam Indonesia untuk menghadapi polemikus penyembah makhluk yang menurut mereka digantung terkutuk di atas salib. Tidak usah terjun ke lapangan untuk perang kalau senjata belum. Saya sadar Islam itu girohnya luar biasa. Islam ketika agamanya tersentuh, mereka mati pun rela. Tetapi mati konyol itu juga tidak bagus. Yang namanya berjuang, yang namanya jihad, kudu perlu perhitungan. Bukan hanya berdasar giroh saja. Itu namanya mati konyol. Ada perang, yes, lari aja masuk ke dalam. Oh pokoknya lari, ada ikut di dalam bikin kacau, medan tempur. Islam itu tidak begitu, harus mempersenjatai diri dengan ilmu. Makanya kaidah dalam ilmu, dalam Islam itu, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan, mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Itu di Islam. Jadi kalau kita belum ada ilmu masuk ke sana, jangankan kita manusia biasa, makhluk pertama yang bernama Adam alaihissalam dari sisi manusia itu diobrak-abrik pertahanannya oleh iblis. Apatah lagi sekelas kita ini yang tidak pernah belajar Bible. Seorang ustadz paham bahasa Arab, hafal 30 juz, ngerti nahwu Arab, tapi tidak mengerti tentang senjata-senjata kaum kafir, percuma berdebat dengan mereka, percuma. Karena mereka bukan mau mendengarkan nasihat. Mereka ingin membantah kebenaran. Maka sehebat apapun para ulama, para ustadz, para kiai, para da'i, para mubalik menyampaikan kemudian narasi-narasi Quran, kalimat-kalimat langit, percuma. Maka yang bisa menghalau mereka,
yang bisa menghantam mereka, yang bisa memindahkan jantungnya dari kiri ke kanan, ginjalnya pindah ke tumit, itu hanya para apologet. Juga buku yang mereka anggap sebagai firman Tuhan, baru bisa. Kalau cuman modal semangat, oh nggak bisa. Nabi Adam kurang apa? Di surga loh dia, di Taman Eden beliau bersama dengan istrinya, intim dengan Allah, berbicara dengan Allah. Allah menyatakan diri kepadanya, pertahanannya sangat kuat. Apa yang terjadi? Iblisnya nggak seberapa pengaruhnya, jatuh. Untung saja Allah itu maha penyayang. Sampai Nabi Adam alaihissalam diberkati bersama dengan keturunannya, dimuliakan beliau. Nah, di zaman sekarang, cara, trik, metode, karakter mereka, tabiat mereka, dan juga pemahaman-pemahaman karakteristik yang mereka pahami berdasarkan dengan contoh yang diteladani mereka dari Paulus, melahirkan mereka menjadi penyiar, pemberita kabar yang sangat luar biasa. Taruhlah Edis, contohlah itu Edis. Tak bisa kita kemudian melumpuhkan dia dengan ilmu pengetahuan, tak bisa. Kenapa? Karena mereka, si Edis ini tidak menggunakan akal di dalam menelaah. Mereka hanya framing, dia hanya framing, mencari kata yang dibolak-balikkan. Itu aja, kata-kata yang dia pahami berdasarkan dengan tafsir kata. Sedangkan ayat suci Al-Quran tidak bisa ditafsirkan hanya dengan satu kata, harus ditafsirkan dengan satu ayat. Sementara dia hanya kata, satu kata seperti Rabb. Nabi Muhammad itu juga adalah Rabb, Nabi Muhammad juga itu adalah Tuhan. Nah itu, yang kayak gitu-gitu. Ini yang mau dihadapi oleh saudara-saudara yang tidak mempersenjatai diri mereka dengan Bible. Nggak bisa. Karena musuh terberat mereka itu adalah Bible. Coba, seakurat mana kemudian Bang Suma menguraikan ayat suci Al-Quran kepada mereka? Mereka terima? Mereka merasa terpukul? Enggak. Contoh, seperti ayat yang saya bacakan tadi. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Seperumpamaan kemudian bagi penyeru orang kafir adalah seperti gembala yang meneriaki binatang dan tidak mereka kemudian tidak mendengar, hanya suara saja. Sakit enggak mereka mendengarkan ayat ini? Enggak. Enggak sakit. Nah, sementara para ustadz, para ulama hanya punya senjata ini. Sedangkan yang mau dihadapi ini adalah saudara-saudaranya iblis. Tapi kalau saya menggunakan Matius 15, nomor 24, nomor 25, nomor 26, pincang langsung, timpang, giginya terlempar. Kemudian gondok langsung. Bahwa di luar Yahudi yang ngaku-ngaku percaya kepada Yesus, Yesus hanya menganggapnya sebagai guguk. Sakit gak mereka? Oh sakit. Langsung panoan giginya, bisulan giginya langsung. Maka saya katakan musuh terberat mereka itu Bible. Nah jadi kalau saudara naik ke tempat mereka, pemahaman tentang Bible itu masih minim, oh Anda dirujak sama mereka. Anda dirujak karena mereka adalah dicipta dalam satu Minta turun. Salam abang turun, itu saja salam dari Aceh. Salam bang, salam. Oke, hamba Allah selamat bergabung. Pakaian baru kagak usah dulu. Nanti Bapak boleh korek kuping dulu aja ya. lanjut Pak, jangan bernarasi liar kemana-mana Pak. Pak nih guys. Tadi enggak maksud. Udah. Ya biar saya enggak salah paham. Udah salah
coba Pak. diulangi Jangan, lagi jangan penjelasan dilanjutin Umi lagi tadi. Pak. Itu salah paham Pak. Oh, Udah iya, jelas oke, salah oke, paham. oke. Ya. Oke, oke. Itu salah paham. Dan sebenarnya Pak ya, kalaupun kami ini mau bersolawat kepada Nabi kami, kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, sebenarnya itu tidak mengurangi keselamatan yang sudah didapat Nabi Muhammad. Justru apa yang kami lakukan di saat kami bersolawat kepada Nabi Muhammad, kami bersolawat sekali aja, itu maka Allah yang akan membalas bersolawat kepada kami yang bersolawat sebanyak 10 kali. Jadi yang untung itu sebenarnya kami, yang butuh itu kami, bukan Nabi. Tapi yang butuh bersolawat itu kami. Ya begitu Pak. Nah sama halnya gini loh Pak, saya juga heran ya Pak ya. Kenapa ya di dalam kekristenan sendiri Pak, itu ada doa Bapa kami itu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apakah Tuhan Anda itu belum kudus sehingga dikuduskan lagi? Apakah seperti itu? Maksud dari konteks kata itu sih sebenarnya gini ya. Kami yang mengatakan dia itu kudus, bukan dia apa namanya? Ya intinya itulah. Kami yang mengatakan bahwa dia adalah orang kudus gitu loh. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Dikuduskanlah namamu, ya kan? Dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Apakah dia kurang mulia? Apakah dia kurang kudus sehingga masih perlu dikuduskan lagi? Enggak juga, maksudnya itu. Enggak juga kan? Enggak juga. Enggak, Makanya maksudnya itu kan untuk mempertegaskan bahwa dia adalah orang kudus, dia adalah orang mulia. Gitu aja. apakah itu artinya dia harus dikuduskan lagi sehingga dalam doa dikuduskan lagi? Enggak perlu Enggak kan? dikuduskan lagi. Enggak kan, ya udah terus ngapain repot, sedangkan levelnya Mempertegaskan kami umatnya itu mengatakan bahwa dia adalah orang kudus, dia adalah orang yang dimuliakan gitu. Maksudnya dia yang dimuliakan, dia yang dikuduskan gitu. orang guys, Tuhannya orang guys. Makanya Pak, ya kalau mau bernarasi mengenai sholawat ya, itu levelnya Nabi. Itu levelnya Nabi, itu manusia, dan kami juga nggak salah gitu loh, karena kami bersolawat kepada Nabi tidak mengurangi keselamatan yang sudah diterima Nabi kami, dan justru yang untung itu kami. Nah makanya ketampol sendiri kan di saat doa Bapak kami, ngapain juga harus ada narasi di dalam berdoa kepada Tuhan, ternyata dikuduskanlah namamu. Nah itu ketampol sendiri jadinya. Pemahaman saya tadi bukan mengurangi keselamatan Nabi Muhammad, itu tidak. Maksudnya itu tadi saya mengiyakan itu, kalau saya mengamini itu, maksudnya dalam konteks kaminya itu mungkin kami itu mengamini atau mengiyakan bahwa orang-orang kudus kami itu ya memang mereka sudah selamat dan tetap membutuhkan doa dari kami yang hidup itu gitu. Tuhan Bapak malah butuh doa dari kalian. Tuhan Bapak malah butuh doa dari kalian loh kalau dengan narasi dikuduskan. Dikuduskan dengan yang sudah kudus itu beda loh Pak. Maha kudus itu beda loh dengan dikuduskan. Betul, memang dikuduskan orang lain yang mengkuduskan dia kan gitu. Nah, kan keceplosan kan akhirnya kan? Ya artinya kan kaidah bahasanya seperti itu kan. Iya, dalam kaidah bahasa. Namanya itu artinya ya kamilah yang mengatakan bahwa untuk memperkuat itulah kami yang mengatakan bahwa dia adalah orang kudus gitu loh. Orang. Oh jadi Tuhan Bapak orang. Dialah, iya maksudnya dia sebagai Enggak apa-apa. yang Jadi Tuhan kudus gitu loh. Iya. Gitu. Iya, tapi orang, Tuhan Bapak orang. Ya Tuhan saya ya orang juga instruksi lah. bro nih guys, lo jangan banyak keceplosan, lo blunder terus, keceplosan mulu lo. Itu biasanya yang keceplosan itu yang jujur loh. Kalau yang keceplosan itu yang jujur, serius. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Gimana Ardiansyah. kabarnya Bang Ardi? Alhamdulillah saya baik. Oke. mulai. Aku lanjut dulu ya Bang Ardi ya. Oke lanjut, silakan. Bang Ardi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi. Minal aidin wal faizin, Bang Eri. Siap ya Kang Ardi, Masya Allah. Lanjut dulu, silakan. Siap Kang Ardi, barokallah. Lanjut bro nih guys. Kang Abu. Nanti kalau Bang Zuma minta naik, tolong dinaikkan Bang Zuma, tolong turunkan saya ya. Lanjut. Kang Ardi memang the best. Lanjut siap. Bang Abu ya. Iya bro.
Iya, nggak apa-apa, boleh bertanya. Ini dikelarkan dulu biar dapat 1 poin gak apa-apa. Lo pokoknya bertanya sepuasnya. Tapi ini yang dikuduskan ini gimana nasibnya? Yang jelas jangan sampai ngambang-ngambang Itu kayak tadi yang kuning kan aja. pemahaman saya, Bang Abu ya, pemahaman saya mengatakan bahwa Tuhan dikuduskan memang untuk menyatakan apa ya, benar-benar melegitimasi bahwa Yesus adalah kudus gitu loh, Tuhan adalah kudus gitu, memperkuat itu. Loh. Jadi Yesus yang berdoa malah yang kudus. Yesus kan itu Yesus yang berdoa, Bapa kami di surga. Yesus tuh Bapa gitu. Jadi perlu diketahui begini Mbak Natalia, perlu diketahui visi dasar Yesus hadir ke dunia itu ada 3 visi. Enggak, bentar. Jangan khotbah dulu. Yesus Kan sebagai- Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, itu yang bicara Yesus. Ya dia kan sedang mengajarkan kepada Dikuduskanlah umatnya. namamu, bukan dikuduskanlah namaku. Enggak gitu, Pak. Dikuduskanlah namamu. Bapak lo itu. Ya buat ke Bapa di surga ya dikuduskan namanya gitu loh. Iya, Gitu. dikuduskan ya. Iya. Dikuduskan. Berarti belum kudus, masih harus dikuduskan lagi. Kalau sebentar. Kalau di Katolik kan begini. Sebentar saya. Dimuliakan kalau di Katolik ya. Kerajaan menjadilah kehendak Yesus. Apa ya dikuduskan itu? Kok dia lupa sendiri ya? Ini Bapak ini Katolik padahal. Iya Katolik. Maksudnya di Katolik kan, di Protestan kan beda itu. Iya, kalau di Katolik kan dimuliakan kan? Dimuliakan kan? Iya. Lupa sih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan menjadilah kehendak di bumi seperti dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini dan peneksanan. Belum punya besar kami dan jangan nggak ada dikuduskan di Katoliknya. Iya dimuliakan. Ada kan udah aku bilang kalau Katolik itu dimuliakan. Gimana sih dari tadi? Setelah saya doa Bapa kami tadi nggak ada itu. Iya kan tadi aku bilang kalau di Katolik itu kan dimuliakan kan. Gimana sih Bapak? Ya, Kalau di Katolik itu dimuliakan, kalau di Protestan dikuduskan. Nah, apakah Bapak ini nggak mulia sehingga dia didoakan dulu dimuliakan karena dia belum mulia? Enggak, maksudnya itu kan, ya itu tadi seperti jawaban saya tadi kan untuk mempertegaskan bahwa memang dia adalah yang termulia. Untuk mempertegaskan dia dimuliakan. Iya dari batin kami, dari kami. Iya, untuk mempertegaskan dia dimuliakan, bukan maha mulia. Narasinya bukan maha mulia, gitu loh. Kalau kami kan orang Islam Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jelas tegas, mahanya itu jelas gitu loh, tegas banget gitu. Nggak pakai embel-embel harus lagi Sebetulnya diapain, gitu, diapain, Mbak itu enggak Natalia. gitu loh. Sebetulnya hal-hal begini itu harusnya memang benar-benar penjelasan paham penjelasan secara teologisnya. Tapi izin bro, izin bro. Ya, Setelah siap, gini bro, gua paham posisi lo bro. Gua ini kalau berbicara dengan lo, kalau lo tidak buka kamera memang kayak gini, jadi kemana-mana gitu kan pembicaraan agak jelas. Jadi gua sarankan lo buka kamera lah biar lebih nyambung. Ayo bro. Yalah, gua itu lagi nguli bangunan gua, ngapain gua buka? Oh lagi kuli bangunan ya udah gak apa-apa dah, lanjut aja. Nggak apa-apa juga sih, ya soalnya kayak gini kan dia jadinya lebih nggak ada tekanan ya. Kalau dia close cam kan dia bisa keceplosan kayak tadi tuh, hanya orang keceplosan ya kan. Jadi nggak apa-apa, sesantainya aja Pak. Sesantainya aja lah Mbak Natalia. Iya, sesantainya Jangan terlalu tegang bicara-bicara begini. Ini kan diskusi. Saya sepakat dengan Pak Dion itu tadi bahwa memang itu ya kita berdiskusi begini itu kan untuk menggali pengetahuan apa yang didapat dalam keislaman itu ya untuk kami pahami juga. Toh tidak ada salahnya kita saling menggali pengetahuan kan begitu. Untuk mencerdaskan orang lain kan bisa begini gitu. Biasanya orang itu menggali emas, Pak. Pengetahuan digali. Iya sih. Gali emas kan dapat duit ya. Iyalah. Iya betul. Ya udah terus gimana nih Pak? Pak Ustadz Abuya. Bang Ustadz. Iya bro, gimana bro? Iya maksud saya kan gini tadi. Saya mau tanyakan gini ya, saya apa namanya itu sangat berteman baik sekali dengan teman-teman saya Muslim gitu kan. Gitu. Jadi yang selalu menjadi pingin saya tahu betul itu
bahwa konsep Al-Quran dengan hadis itu yang keduanya itu kan bersumber dari Nabi Muhammad, itu penjelasannya seperti apa ya Bang Abu ya? Jadi, Itu dia salah itu. Sumbernya Al-Quran itu dari Allah bukan Nabi Muhammad. ya maksudnya kan tetap kan maksudnya Al-Quran itu kan diimplementasikan oleh Nabi Muhammad kan begitu. Ya maaf kalau salah ya, maaf kalau salah. Jadi kalau saya dengar diskusi-diskusi dari komal-komal lain itu kan, terutama orang Kristen itu kan mereka sangat apa namanya itu. Pak Niges, saya langsung Ya. ini saja biar tidak bertele-tele. Ya. Langsung dibuka saja surah An-Nisa ayat 59, Pak. Coba dibuka. Ada di sana ada aplikasi atau dari Google aja gak apa-apa, silakan, Pak. Kalau buka di ini ntar mati ini, bro. Baca aja lah bro, biar saya ini aja nggak apa-apa baca aja kok. Nah ini gua malesnya sama Pak Niges ini males loh. Baca aja lah, maksudnya kan saya nggak ada. Abu ya, di bawah ada Bang Juma nggak? Kalau ada Bang Juma Dewa turun, Bang Juma naikkan. Kirim permintaan. Saya. Jangan. Enggak, jangan. Ustadz Abuya jangan turun. Padi di sini, Padi di sini. Ya, Enggak, Ustadz Abuya aja yang turun. Belum ada Bang Zuma, di bawah belum ada Bang Zuma. Belum ada. Baik. Ya, belum ada. Tadi persoalan yang tadi belum beres, Pak Niges. Dibereskan dulu sama Bunda Natali. Nah, itu Yang dia. masalah mendoakan, jangan dulu kemana-mana. Kalau saya pribadi sebagai umat Muslim ya, saya selalu mendoakan yang terbaik buat Pak Niges. Doa yang terbaik untuk orang Kristen, mudah-mudahan besok orang Kristen pada meninggal semua. Itu adalah doa terbaik. Karena Iya sesuai di benar, dalam karena ayat. udah dijamin ya, Bang Dewa ya. Karena sesuai dengan ayat Filipi 1 di dalam Filipi 1 nomor 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya doakan semoga orang Kristen itu cepat meninggal semuanya. Bila perlu besok meninggal semua. Karena ayat ini jelas ya, buat apa hidup? Ternyata lebih baik mati karena mati adalah suatu keuntungan. TikTok tutup. Hancur. Sebentar Bang Erik, sebentar. Dan ternyata ayat ini ya, betapa hoaknya ayat ini. Hoak ini. Kita lihat faktanya, kita lihat buktinya. Berapa banyak pendeta, pastor, mereka itu sedang sakit, tetapi mereka ternyata berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hoak berarti ayat ini. Mau dibantah nggak pernyataan saya? Ayo kalau mau dibantah. Sebenarnya begini bang. Bagus ini bro, Niges silakan bro, dibantah bro. Bagus Ya, sebenarnya begini ya. Mana tadi dalilnya Bang Dewa? Baru dengar aku. Filipi 1 nomor 21. Kristus dan mati adalah keuntungan. Buat apa kalian hidup? Lebih untungnya itu kalian itu mati semua. Bukankah doa ini bagus? Betul? Supaya cepat-cepat bisa makan malam sama Bapa di surga. Betul Pak? Saya rasa penafsiran itu tidak seperti begitu ya. Kan begini, maksudnya gini ya. Manusia itu kan pada akhirnya nanti kan pasti mati. Begitu. Tidak berarti di saat kita hidup ingin mati, tidak seperti itu juga. Begitu loh. Kita ya, setuju kalau Pak. misalnya ada orang para pastor yang sakit, pendeta yang sakit, pingin berobat ya manusiawi juga lah. Maksudnya kan tidak berusaha untuk apa namanya. Masa dia sakit ya pingin langsung mati. Izin Bapak izin sebelum Bapak karena Bapak saya pastikan Bapak ini baru baca data ini. Jadi baca dulu tuh sudah ditampilkan Bro Niges silakan Bro dibaca dulu. Yang kencang Bro. Silakan Bro. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apakah data itu perlu penafsiran? Silakan. Apakah data itu perlu penafsiran? Silakan. Iya, itu perlu penafsiran. Perlu penafsiran itu, Bro. Gitu. Jadi maksudnya itu kan kitab suci itu kan tidak mungkin segamblang itu untuk menyakiti para umatnya, tidak mungkin lah. Gitu. Dan itu ayat juga ya, tidak mungkin dia berdiri sendiri juga, pasti ada ayatnya yang bisa Pak, sesuatu ditafsir itu jika implisit. Kalau eksplisit nggak perlu ditafsir. Bang Dewa keculik, Kang Ardiansah jangan ngomong Kang Ardiansah nanti diculik lagi sama Oten, Bang Dewa diculik. Silakan Pak, silakan. Ilmu tafsir apa yang Anda pakai di sini? Nggak ada ilmu tafsir itu kalau misalnya maksudnya gini Bang Bro Abuya.
Itu kan kalau di Katolik itu namanya magisterium, itu mereka punya otoritas untuk menafsirkan itu. Jadi kalau misalnya saya menafsirkan sendiri ya saya tidak mampu untuk menafsirkan itulah. Gitu. Arti tapi hanya Ya itu lebih bagus, Pak. Kagak usah ditafsir, baca aja secara intelek tuh. Bisa dipahami loh. Pemahaman dangkal saya aja untuk satu ayat ini aja, ya itu tadi Nggak perlu takut mati. bukan nggak perlu takut. Artinya kan semua manusia itu kan pasti mati. Bukan. Artinya kan matinya supaya dengan tenang, benar-benar dibangkitkan gitu. Ada keselamatan di situ. Ada yang bilang nggak perlu takut mati, guys. Padahal di sini live-nya ini ya. Kita kan nggak tahu. Semuanya kan manusia pasti mati lah. Ini saya tahu, makanya saya kasih tahu kamu, Pak. Orang percaya yang sejati, Tidak perlu takut mati. yang hidup di tengah-tengah kehendak Tuhan, tidak perlu takut terhadap kematian. Gitu loh. Kata yang bikin gimana sih? Iya betul. Tidak perlu takut kematian. Nggak jadi itu. salah. Karena pada saatnya nanti semua kita itu kan mati gitu. Jadi kalau kita itu di saat kita masih hidup ya manusiawi juga lah kalau takut untuk mati kan gitu. Tetapi kan pada dasarnya kita nanti semua kan pada mati. Makanya dalam prinsip imannya itu ya nggak perlu takut gitu loh. Gitu. Bahwa karena memang pada akhirnya kita semua mati kan gitu. Jadinya nggak perlu takut kematian, benar. Jadi benar, nggak jadi salah, nggak jadi bukan. Ya nggak perlu karena pada dasarnya itu kan. Tadi katanya bukan. Gimana sih? Tapi kalau Nggak jadi misalnya bukan itu kita ternyata mati ya. itu belum saatnya Ternyata nggak juga jadi ya bukan manusiawi katanya. juga kalau kita takut kan begitu. Ya udah gini loh, ya udah Bapak mati ya besok ya. Mau? Mau ya? Ya kalau memang kehendak Tuhannya seperti itu ngapain gua takut? Loh, langsung aja besok bunuh diri. Kalau itu kan beda, bro. Logikanya gimana sih, Bang? Bro. Loh, gimana sih? Upah dosa adalah maut. Kalau Bapak mati berarti maut. Ada Bang Zuma. Assalamualaikum Guru Nda. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Guru Nda, ini setelah lebaran Surunda, mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama semuanya. Jadi ini ada teman Kristen ingin bertanya soal Islam, Gurunda, Bang Niges ini, karena ketika dia berbicara soal Bible, dia ketampol sendiri. Jadi lebih baik dia bertanya soal Islam lah. Lanjut. Oh iya, Masya Allah. Di sini banyak ustadz kita. Silakan, silakan. Ada salah satunya Ustadz Natali. Silakan, Gurunda. Iya, betul. Waduh. Gini, Gurunda ini Bang Niges ini kan pasien lama saya. Ya, Bro Niges ya. Bro pasien lah, Bro. Ya udah. Tapi gua angkat jempol lah sama lo. Gua angkat jempol karena lo tetap kondusif ya. Intinya apa? Ngapain Intinya marah-marah juga ngapain? Benar. Intinya lo harus banyak belajar, baca lagi biblosnya, dan di sini ada pakarnya nih. Coba Anda bertanya saja. Bro Niges, Anda lebih baik bertanya atau kalau mau diskusi pun angkat satu tema. Saya kasih kebebasan kepada lo, Bro. Silakan, Bro. Iya, tadi kan saya mau bertanya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, saudara. Ya sih pernah kita itu dulu ya, pernah sekali saya ribut, kita berkelahi, bertengkar. Enggak lah, enggak ribut kali. Kita berdiskusi biasa aja kan kemarin juga itu. Gitu. Bang Juma, ini tadi kan saya sempat bertanya ke teman-teman ini. Ini supaya kasih pemahaman ke saya yang belum tahu itu ya. Kan Al-Quran dengan hadis itu kan bersumber dari Nabi Muhammad. Dan memang Al-Quran itu tadi kan dari Allah sendiri gitu ya kepada Nabi Muhammad. Tapi yang mengimplementasikan Al-Quran itu kan Nabi Muhammad. Iya. Kira-kira dua hal yang berbeda ini dari sumber yang sama itu penjelasannya gimana ya Bang? Maksudnya hadis dengan Al-Qurannya. Al-Quran, iya. Baik. Sederhana kalau kami memahami. Al-Quran itu adalah kalimat Allah. Kedudukannya tinggi. Seorang anak kecil dengan seorang profesor ketika berbicara sesuatu, maka cakupan muatannya itu berbeda. Sama-sama berbicara.
sama-sama manusia, pun berbeda. Seorang nabi adalah manusia, sedangkan hakikat pencipta adalah yang maha mengetahui segala sesuatu yang rahasia. Ketika sang pencipta berfirman, berkata, maka ucapan-ucapannya, muatan-muatannya itu adalah ucapan pencipta. Turun ke bumi ingin diajarkan kepada manusia yang bukan pencipta. Maka Tuhan kudu wajib memiliki wakil untuk menerangkan ucapan-ucapan tersebut kepada manusia biasa. Wakil inilah yang disebut Nabiullah. Maka seorang nabi harus tervalidasi. Allah yang harus kemudian mengangkatnya menjadi nabi. Rasulullah Muhammad SAW diutus ke atas muka bumi untuk menguraikan Al-Quranul Karim, membimbing seluruh umat manusia. Contoh di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan aku mewahyukan Al-Quran kepadamu, wahai nabiku Muhammad, dengan perintahku. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Al-Quran. Sebelumnya engkau tidak paham apa itu iman. Tetapi aku jadikan Al-Quran yang datang kepadamu sebagai cahaya. Dengan itu aku memberi petunjuk siapa yang aku kehendaki di antara manusia. Dan sungguh engkau wahai nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Bimbingan Nabi Muhammad, tuntunan Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, petua beliau, nasihat beliau, untaian lisan yang disampaikan, teori praktik beliau, itulah yang disebut hadits. Maka kalau saya boleh minjam nih, Yesus datang berkata kepada Bani Israel, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ucapan Yesus ini adalah sabda, hadits. Sedangkan isi dari firman yang diterima dari pencipta langit dan bumi itu adalah kalamullah. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu firman Tuhan atau bukan? Bukan. Tapi itu adalah sabda dari duta atau utusan Tuhan. Sabdanya memberikan validasi bahwa yang diterima itu adalah firman Allah. Maka firman yang diterimanya kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Orang Kristen dan juga umat Islam dalam aspek ini, dua-duanya Islam dan Kristen kehilangan firman Tuhan yang Yesus terima. Kalau saya ditanya, Bang Suma, mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhan? Tak ada lagi. Orang Kristen pun ditanya, saudara Kristen, mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhan? Tak ada lagi. Orang Kristen hanya mampu menunjukkan buku Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya. Tidak mampu menunjukkan Injil Allah yang diberitakan Yesus berdasarkan Markus 1 nomor 14. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ditanya, wahai Nabiku Muhammad, mana firman Tuhan yang engkau terima? Al-Quran kemudian digenggaman. Ini Al-Quranul Karim. Ini firman Allah. 114 surah. Penjelasan tentang 114 surah ini kemudian, penjelasannya bersumber dari duta. Wakil yang harus menjelaskan itu. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. 114 surah yang memiliki kewajiban dan hak untuk menjelaskan kandungannya itu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana validasi tadi. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, An-Nahl ayat 44. Beliaulah
yang menguraikan isi Quran. Uraiannya inilah yang disebut hadits. Makanya legitimasi Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allah mengatakan, "Ma dalla sahibukum wa ma gawa." Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu adalah menurut nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan tidak lain bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi keterkaitan antara Al-Quran dan hadits jelas, tidak bisa dipisahkan. Apakah umat Islam bisa memahami Islam langsung dengan Al-Quran? Bisa, bisa. Tapi uraian cakupannya umat Islam tak sanggup. Contoh, perintah salat di dalam Al-Quran. Apakah umat Islam bisa mempraktikkan salat tanpa hadits? Tidak bisa. Perintah salat asar ada, salat zuhur ada, salat subuh ada, maghrib, isya, semua ada perintah salat itu. Tapi cara mendirikannya, gimana kita melakukannya? Maka Rasulullah sebagai wakil Tuhan mempraktekkan, menteori praktekkan kemudian salat itu. Maka beliau berkata apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Wahai umatku, salatlah kalian, ibadahlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian melihat caraku beribadah. Valid, sahih. Tidak ada yang dijadikan keraguan di situ. Sempurna ajaran Islam ini. Jadi firman Tuhannya satu komponen yang tak terpisah, beliau utuh, dan uraian sang Nabi penerima Qur'annya juga utuh. Jadi Islam itu pola hukumnya dua. Makanya tadi di sebelah saya ditanya, mana perintah sunat di dalam Al-Quran? Oh, sederhana. Nabi Muhammad adalah wakil Tuhan untuk menjelaskan tentang perihal sunat di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad diajarkan kemudian untuk menerima ajaran dan mengikuti milah Abraham. Milah Abraham itu apa saja? Wa isi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim menerima beberapa aturan hukum kemudian dari Tuhannya, lalu Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Siapa yang bisa menjelaskan hukum yang datang kepada Nabi Abraham atau Ibrahim? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok dia? Yes, karena dia punya validasi dari Allah. Dia yang diutus sebagai Nabi Allah. Dia yang diutus sebagai ajaran, pengantar ajaran daripada Islam. Nah, sedangkan dari kalangan Bani Israel, Nabi terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian saudara Kristen sebut Yesus. Kesinambungan mata rantai pengajaran, tongkat estafet dari unsur-unsur yang diajarkan Yesus terkait penyembahan kepada Tuhan kepada muridnya Bani Israel, itu tidak ada kesinambungan kepada Kristen. Terputus dia. Antara firman yang diterima oleh Yesus tidak dibukukan, tidak dihafalkan, dan sabda-sabda Yesus tidak dibukukan dan dihafalkan. Lalu dari mana kitab ini? Kitab yang ada di tengah Kristen adalah kitab yang lolos pengkanonan, ketika kemudian ada seleksi kitab mana yang orang-orang Roma dan Yunani jadikan sebagai kitab resmi agama yang mereka miliki sebagai agama baru, yaitu Katolik pada saat itu sebagai agama kerajaan. Ini. Jadi tak ada unsur sanad yang berkesinambungan antara Yesus dengan keempat Bible dan surat-surat Paulus. Terputus sama sekali. Sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran Nabi Muhammad sendiri yang berkata, Huzu Al-Quran min arba'a, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Disebut nama-nama sahabatnya disebutkan. Artinya ada ijazah, ada penghargaan, ada legitimasi, ada kemudian validasi dari Nabi Muhammad kepada para sahabatnya untuk sahabatnya memberikan pengajaran kepada orang banyak. Itu dalil di dalam Al-Quran. Saya kira begitu saudara, silakan. Di sini sedikit lagi zuhur. Ya, berarti posisi hadis di sini itu untuk
memperjelas ya, apa namanya? Memperjelas, menguraikan ya, menguraikan Al-Qur'an itu sendiri ya. Siap. Oke. Makasih Bang Juma. Sama-sama saudara. Ya. Neo Instructor. Putra aja. Oh Putra, sorry. Niges Triputra. Oh Niges Triputra, oke siap. Tadi kupikirnya Neo Instructor, sorry. Enggak lah, santai aja Bang. Siap. Enggak. Iya maksudnya apa setelah dengar Bro, terus bro, lo bertanya sepuasnya bro, jangan sungkan-sungkan. Ayo, sepuasnya. Lanjut bro. Ya hanya itu saja, itu kan apa namanya itu pokok dasar daripada keislaman itu yang saya pandang itu dari luar ya. Jadi itu yang bagian fundamental sekali dalam keislaman, itu yang saya pandang dari luar itu. Jadi mungkin yang untuk yang lain-lainnya itu ya mungkin saya bisa terjemahkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Juma ini tadi. Begitu. Untuk pertanyaan berikutnya inilah bro Abu ya, apa namanya, hanya itu saja yang saya tanya gitu. Oh, ya udah. Ya, tadi sih saya mau naik ke sini juga, saya menghargai Bro Abu ya aja sebenarnya. Enggak, lo kan udah soalnya lama. ngundang saya tadi berapa? 3 kali. Iya, lo udah lama kagak konsultasi. Ya, siap Bro, siap. Pak Katolik, selamat siang Pak Katolik. Selamat. Bapak dari Katolik, Pak? Iya, benar. Oke, siap. Pak Niges mungkin bisa nyimak dulu ya. Silakan Pak Katolik, ada yang mau ditanyakan barangkali Bapak, silakan. Hanya satu pertanyaan saja. Silakan Bapak, silakan. Teman-teman sambil tap ya, Iwan Pila bantu tap. Lanjut Pak Katolik, silakan. Kenapa ini poligami itu dibenarkan di dalam ajaran Islam? Wah, bagus ini Gurunda, pembahasannya bagus. Itu saja. Iya, baik. Jadi pertanyaan saudara itu bagus. Hanya kerangka berpikirnya yang harus dibenarkan sedikit. Poligami itu bukan memperbanyak istri. Poligami itu membatasi istri. Maksudnya Islam datang tujuannya untuk membatasi jumlah istri. Karena sebelumnya tidak ada batasan. Tidak ada dalam firman Tuhan, baik yang dalam perspektif Kristen maupun Islam, pembatasan berapa istri sebelum Islam itu datang. Coba Anda lihat, kakeknya Yesus, istrinya berapa? Daud, Salomo, Abraham. Jadi tak ada batasan. Di Kristen sekalipun yang anti poligami ini, konon anti poligami di atas kertas. Itu tidak akan pernah menemukan di dalam Bible cukup satu istri. Justru perintah cukup satu istri itu adanya di dalam Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, cukup satu istri di dalam Bible itu tidak akan Anda temukan. Bahkan poligami di Bible, anjuran Yesus Anda akan temukan. Itu kalau Anda belajar. Saya kasih kemudian kisinya. Di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah akan menerima kembali lipat kali ganda pada saat ini juga. Kalau dikatakan lipat kali ganda, berarti lebih dari satu. Ini dalil saudara. Tapi ini bukan untuk Kristen. Kalau Kristen itu kan memegang dogma. Kencang Kristen itu pegang dogma. Apa itu? Cukup satu istri. Tapi yang saya maksud di dalam Lukas 18 ini, Yesus berkata kepada mereka. Mereka ini bukan Kristen. Mereka ini Bani Israel. Jadi Bani Israel itu diajarkan oleh Yesus. Wahai Bani Israel, pengikutku, muridku, bangsa di mana aku diutus.
dan peruntukan pengutusannya diriku. Aku ajarkan kepadamu, barang siapa yang meninggalkan istrinya demi kerajaan Allah, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat ganda saat ini juga. Itu ajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Jadi kalau saudara Kristen mau tetap satu istri, silakan. Toh sekarang banyak kondom dijual di mana-mana kok. Silakan aja. Karena perintah Yesus poligami itu bukan kepada Kristen. Begitu juga di dalam Matius 19 nomor 29. Dalam original teksnya yang diumpetin oleh Lembaga Bible Indonesia, di situ dikatakan, barang siapa yang meninggalkan istrinya demi keselamatan masuk ke dalam kerajaan Allah, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Matius 19 nomor 29. Itu di dalam pengajaran Yesus kepada lagi-lagi muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen mah ya orang yang hebat memegang dogma dan doktrin. Cukup satu istri, yang penting kondom banyak di luar di apotek. Nah, kemudian ketika saudara bertanya, kenapa di Islam boleh poligami? Ya bolehlah. Kenapa tidak boleh? Hasrat manusia. Contoh, saya punya istri satu. Lalu kemudian di luar rumah saya jatuh cinta kepada seorang wanita. Cantik sekali, baik budi, akhlaknya baik, cantik pokoknya. Apakah salah ketika saya jatuh cinta? Sedangkan cinta itu adalah hal yang menjadi bagian dari hidupku sebagai seorang laki-laki. Saya masih ganteng, masih muda, masih kuat, duit ada, dia juga tertarik samaku. Apa solusinya menurut Islam? Daripada berzina kami, karena dia juga cinta samaku, dia tahu ada biniku, dia tahu ada istriku. Solusinya apa? Supaya tidak berdosa. Nikah. Itu solusi. Sekarang sebaliknya. Suami saudara Kristen, Anda laki-laki, punya bini satu, suka sama wanita di luar rumah. Itu munafik kalau tidak. Oh kami kalau keluar rumah Bang Suma, kalau pak mata kami simpan di rumah, nggak bawa keluar. Bohong. Bullshit. Oh kami kalau keluar rumah Bang Suma, ucok kami nggak bawa. Oh ya? Nggak mungkin. Oh Bang Suma, kalau kami sebelum ke rumah si ucok kami suntik mati. Nggak mungkin, mustahil. Munafri itu namanya. Keluar ente menghadapi keadaan yang sama dengan yang saya hadapi. Kantor setiap hari ketemu, bekasi berkas, pegang tangannya, nggak sengaja, maaf mak, nggak apa-apa mas. Besok begitu lagi, kasih berkas, tuntut tanda tangan, berdiri di sampingnya, jatuh pulpen, pegang betis, sorry, nggak apa-apa. Panas. Lama-lama janjian karaoke, janjian nonton. Apa yang terjadi? Tidak boleh nikah loh, cukup satu istri. Apa yang kalian lakukan? Cari apotek merek Sutra yang harum katanya. Itu yang terjadi. Alat kontrasepsi bang. Iya, alat kontraversi. Itu yang terjadi. Itulah haramnya zina kalian halalkan. Saya yakin itu. Wong Tuhan menciptakan kita akal, diperintahkan jangan menyembah selain daripada aku. Kalian menyembah makhluk terkutuk kok. Apalagi seorang wanita. Mulus. Lekuk tubuhnya tampak. Bibirnya seksi. Matanya aduhai. Pipinya merah merona. Pinggulnya kayak gitar gambos. Kalau dia kentut bau duren. Berbicara mendesah, selamat pagi bos. Lo yang makanan haram aja lu ambat. Hah? Manusia aja Anda sembah. Bisa nahan. Mustahil. Saya taruhan lari 50 kilo bolak-balik kalau ada yang bisa mengatakan kami tetap teguh memegang istri satu. Nihil, mustahil itu. Mustahil. Inilah solusi di Islam. Sabar. Maka Islam mengatakan apa?
jika engkau mampu adil, mampu menciptakan rasa kasih sayang bahagia di antara dua laki wanita, maka apa kata Allah? Nikah, silakan. Tapi syaratnya fawahidah, harus adil. Kalau tidak, fawahidah cukup satu. Cukup satu. Jadi di sini jangan munafik kita, jangan. Orang kelite mengatakan kami cukup. Lau kafiam manitimumu. Jangan munafri, jangan munafri. Keluar melihat wanita, apa yang terjadi? Ya tanyalah pendeta Yosua Teo. Tai lalatnya itu kemana-mana perginya. Demikian saya rasa ya. Jadi Yesus memberikan solusi kepada pengikutnya. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka boleh dia akan mendapatkan lipat kali ganda saat itu juga. Silakan. Ya, sama-sama saudara. ini sedikit meluruskan yang tadi apa Matius. Silakan. Matius 19 nomor 29 ya. Lukas 18. Jadi Lukas tadi saudara bilang Matius. Matius 19 nomor 29 mungkin. Iya, silakan. Iya. Dari Suka, situ sebenarnya tidak ada Bahar. kata istri sama sekali ya. Dihilangkan oleh Lembaga Bible Indonesia. Karena Lembaga Bible Indonesia malu. Ternyata Yesus mengajarkan poligami. Silakan Anda baca KJP. KJP itu lebih tua daripada Bible Indonesia. Ya, artinya bahwa ajaran yang beredar itu artinya yang kami pegang sekarang, bahwa di situ hanya, saya boleh bacakan mungkin isinya. Boleh, silakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Iya, kenapa istri tak ada di situ, Bang? Sedangkan di situ disebut artinya semua. bahwa istri tidak ada gitu ya. Ya, kenapa dihilangkan istri? Apakah dianggap sampah bininya? Sepertinya semoga memang dihilangkan atau tapi memang yang tertulis nggak di sini mungkin. demikian. Nggak mungkin. Orang tua ada, anak-anak ada, saudara perempuan ada, saudara laki-laki ada. Satu diumpetin. Bini. Siapa pelaku ini? Siapa pelaku ini yang menghilangkan ini? Coba Anda baca Artinya bahwa yang kemudian. tertulis hanya demikian, kita menerjemahkan sesuai yang tertulis saja. Ya, jadi kalau dihilangkan 50 tahun ya. ke depan dihilangkan orang tua juga itu jadi benar. Tidak, ini pasti seperti ini karena itu kemungkinan saja. Kita hanya melihat yang Coba ada Anda saja, baca tidak usah terjemahan yang lain-lain. 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri, gune dalam bahasa Yunani, gune, dihilangkan. Sedangkan ini terjemahan baru yang Anda baca itu baru di Indonesia. Terjemahan yang lebih tua itu KJP. Di situ ada kata istri dan janggal sekali saudara, dari setiap orang yang setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki 1, saudaranya perempuan 2, bapaknya 3, ibunya 4, anak-anaknya 5. Mana keluarga inti kok hilang 1? Keluarga inti siapa lagi 1? Istri. Sengaja dihilangkan. Karena malu, ternyata mereka yang berkorban demi kebenaran meninggalkan istrinya akan mendapatkan kelak 100 kali lipat. Jadi kalau meninggalkan 1 istri, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti. Tapi ini kan untuk siapa? Untuk Petrus dan teman-temannya, bukan untuk Kristen. Tidak usah dipakai kawan. Tidak usah berkecil hati. Silakan ente 1 istri saja. Cuman boleh saya tambah sedikit, boleh nggak? Cuman di Islam itu kawan, di Islam itu diajarkan dalam Al-Quran, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Di Islam itu membangun rumah tangga bahagia, dan ketika mereka masuk di dalam surga, mereka masih bahagia bersama istri-istrinya, bersama dengan anaknya, dengan cucunya. Sedangkan di Kristen percuma 1 istri tapi di surga tidak bersama istri lagi. Buat apa?
Buat apa kalian kemudian satu istri, satu suami, setia, tapi nanti di kehidupan kekal berikutnya kalian nggak sama lagi? Buat apa? Kalau kami di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga-surga Aden, umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, dari suami istri mereka, dari anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Kami berbahagia bersama dengan keluarga inti kami di jannah. Kalau di Kristen, tak ada dalilnya seperti ini. Jadi untuk apa kalian setia katanya di dunia? Paling 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, habis itu mati, bubar selama-lamanya. Kalau di Islam enggak. Islam menikah hari ini, selama-lamanya di kehidupan kekal nanti akan bersama dengan istrinya yang soleh. Pilih mana? Di dunia, suami. Pas. Nah, silakan. Terima kasih banyak Sama-sama. jawaban. Jadi hanya sekedar untuk menambah pengetahuan saya saja. Silakan. Sahabat-sahabat Muslim, boleh saya izin sejenak, saya ibadah dulu. Bang Dinda Erik. Siap. Oke, silakan. Siap, Ya, terima kasih ya saudara Katong Katolik. Oh, kantong Katolik. Oke, siap. Thank you. Lanjutkan Ya, terima saudara. kasih banyak sudah menjawab. Tetaplah bertanya. Dan saya suka kalau Kristen saya itu, teman saudara Kristen saya bertanya dan mereka mau mendengarkan. Saya suka. Lanjutkan, silakan. Ya, sudah. Saya satu pertanyaan itu saja. Terima kasih banyak. Saya juga pamit. Sebentar Pak Katong. Sebelum Pak Katong itu keluar, boleh nggak saya titip satu? Langsung pergi. Baik, gimana Pak Katong? Gimana? Ada yang mau ditanyakan Pak Katong? Oke. Oh, baik, siap. Baik, saya jawab ya. Jadi begini. Tunggu dulu, saya mau jawab ini. Tunggu dulu. Baik. Dari pertanyaan saudara yang menyatakan bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, itu betul. Betul itu. Tapi mana orangnya? Kok nggak ada? Kenapa turun? Kenapa diturunkan Ustaz Abu ya? Kenapa? Ikuti saya. Bismillah. Kenapa diturunkan? Kenapa diturunkan ini? Pergi dia berserak. Moderator ini pasti Dina Natali nurunin ini alamat. Enggak, aduh, fitness saja kerjanya nih Bang. Kalau nggak saya nanya ke Paniges saja deh. Paniges, boleh nggak saya bertanya Paniges? Ya, sedikit saya tanggapin tadi dari Bang Juma. Kalau saya memandangnya begini ya, semua ajarannya itu untuk satu istri ataupun poligami itu ajarannya sudah benar, dua-duanya itu. Tetapi dalam pelaksanaannya itu ya terkadang ya itu oknum lah ya. Kalaupun udah ada istri satu, tapi tetap juga benar kata Bang Juma ya, masih ada yang kelalapan di luar juga. Ya itu orang seperti itu tuh ya tidak. Kenapa kecil banget ya suaranya ya? Kenapa Bang Diges kecil banget? Nggak kayak suaranya Bang Zuma. Kenapa? Mungkin sinyal kali ya. Mungkin HP-nya ya? Ya punya HP kali Bang. Paniges, saya mau bertanya ke Paniges ya. Ya. Kita yang namanya agama itu, yang namanya kitab suci itu bukan hanya mengajarkan keselamatan, tetapi kitab suci harus mengajarkan yang namanya solusi. Saya pengen tahu solusi di dalam kekristenan ya. Kita berdasarkan dari yang terjadi fakta di lapangan. Saya Paniges ya, saya pribadi punya satu orang kawan baik, dia adalah seorang Kristen. Dia sudah punya istri dan beliau pun sudah punya 2 anak. Tetapi kita bicara ini adalah oknum. Karena dia melakukan hal yang tidak di luar, dia melakukan yang namanya hubungan gelap. Setelah itu, hasil hubungan gelap itu ternyata si perempuannya itu hamil 4 bulan. Pertanyaan saya, apa solusi yang diberikan kekristenan ketika menghadapi yang namanya permasalahan ini? Silakan. Kalau di Katolik itu memang tidak diperbolehkan untuk menikah kedua kali ya, gitu. Kalau misalnya anaknya itu sudah diakui bahwa itu adalah anaknya, tergantung dia itu berselingkuhnya itu dengan
agama apa? Agama Kristen, udah Kalau agama misalnya Kristen. kalau misalnya itu sesama Katolik, ini maksudnya ini ya penjelasan seperti ini memang harus dari pastornya sendiri nih, gitu. Tetapi saya bisa saya hanya menginformasikan bahwa sedikit aja gitu ya. Tetap ada pengampunan. Saya nggak nanya itu. Tetapi tetap anaknya itu tidak tetap dianggah, Ya tetapi Allah, ya Rabbi. secara karena di atas itu kan kemanusiaannya ya, anaknya itu tetap diayomi oleh gereja Katolik gitu, tetapi kedua orang tuanya tidak bisa dinikahkan gitu. Itu Ternyata baik, ternyata tidak ada solusinya ya sama sekali untuk menghadapi permasalahan ini. Ya, untuk dia nikahkan kedua kalinya tidak bisa, Bang. Mau menikah tidak boleh, mau bercerai tidak boleh. Solusinya yang diberikan sama dia berdasarkan dari akal, bukan petunjuk dari Bible. Ternyata tidak boleh dinikahkan, tetapi anaknya diambil. Kasihan nggak sama nasib istrinya seperti itu? Apa status istrinya kalau seperti itu? Apa status perempuan yang dijinahinya pada saat itu? Tidak ada solusi, Pak ya? Karena sesuai dengan apa yang saya nyatakan dari awal, bahwa yang namanya agama... Kan kita bicara ininya. Gereja itu tetap mengayomi. Gereja tetap mengayomi anak dan istrinya itu. Tetapi secara legalitas pernikahannya itu tidak bisa diterima oleh gereja. Ya, berarti tidak ada solusi. Jadi kan kecuali kalau misalnya jawabannya mereka seperti itu, Pak. Jawabannya seperti itu. Tidak ada solusi. Mau Bapak ngeles bagaimanapun juga tidak ada solusi. Apalagi tadi Bapak mengatakan menyangkut pautkan mengenai soal agama. Tergantung katanya. Agamanya apa perempuan itu? Kok ada ya seperti itu? Bagaimana kalau dia perempuan itu agamanya Hindu, Pak? Apa solusinya, Pak? Apakah berbeda solusinya? Karena kalau sesama Kristen tadi Bapak mengatakan itu anaknya itu anak dia dan istrinya tidak bisa dinikahkan. Nah, sekarang bagaimana solusi itu beda satu agama ya? Bagaimana solusinya kalau itu beda agama? Contoh, misalkan si perempuannya itu agamanya Hindu. Apa solusinya? Boleh saya tanggap? Kan dalam Katolikan kami, kalau dia agamanya itu di luar dari Katolik, kami tidak bisa paksakan dia untuk masuk Katolik. Tetapi kalau anaknya itu adalah diakui oleh bapaknya seorang Katolik, maka pihak gereja tetap mengayomi anak itu, tetapi tidak bisa menikahkan dia dengan perempuan itu. Berarti Pak, status istrinya itu, status si perempuannya itu diapakan oleh keluarga, oleh si laki-lakinya itu? Statusnya seperti apa dia? Loh, ini kalau misalnya tanya itu ya tanya pribadi suaminya, tetapi ini kan saya bicara dari pihak gereja, maksudnya bukan ini ya, pandangan saya dari pihak gereja Katoliknya gitu loh. Kalau misalnya dia bersuaminya itu memang kan dia tahu konsekuensi di Katoliknya kan gitu, dia paham itu. Tetapi ketika dia tetap mau menikahkan istrinya itu, istri selingkuhannya itu, ya tergantung solusi dari dia pribadinya seperti apa. Apakah dia bingung Pak ya? Sudah Pak, nggak usah diteruskan Pak. Bapak bingung. Tidak ada solusinya sama sekali. Selesai Pak, sudah Pak. Sudah tegas mengatakan bahwa tidak bisa dinikahkan kedua kali, tetapi untuk anaknya. Oke, udah nggak ada solusi Pak. Udah selesai beres, Pak. Selesai Pak ya. Sekarang saya mau tanya nih Pak. Di negara Armenia itu perempuannya 55%, sisanya laki-laki. Pertanyaan saya Pak, kalau memang satu wanita menikah dengan satu laki-laki, pertanyaan saya Pak, bagaimana solusi dari kekristenan ketika yang perempuan ini hanya menikah dengan satu laki-laki? Saya tanya solusi SOSO, LULU, SIC, Tuhan. Nah silakan Pak, gimana? Maksudnya itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki gitu.
Dengerin dulu ya. Dengerin dulu Pak ya. Saya bertanya nih kan. Saya bertanya nih. Ada di negara Armenia nih, Armenia, A R R M E M N I A. Armenia. Ini 55%-nya laki-laki. 55%-nya perempuan, 45%-nya laki-laki. Berarti ada 10% tuh wanita yang tidak memiliki suami. Ini pertanyaan simpel. Ini kasus nyata, Pak. Ini nyata ya, Pak? Betul. Bisa. Kenapa? Karena ini nyata, Pak. Kasus ini, Pak. Yang terjadi sekarang di negara Armenia. Pertanyaan simpel, Pak. Bagaimana solusi dari kekristenan untuk mengatasi masalah ini, Pak, di negara Armenia? Bagaimana, Pak? Yang 10% nikah sama siapa yang perempuan ini, Pak? Silakan. Ya, seperti saya bilang tadi begini. Gereja tidak bisa masuk sampai ke dalam hak asasinya manusia itu. Saya nggak tanya itu, Pak. Saya nggak tanya itu. Saya ulangi lagi ya, Pak. Saya nggak tanya gereja. Begini. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya gereja. Sekali lagi saya ulangi lagi. Bagaimana solusi dari agama Kristen atau ajaran Kristen? Saya nggak tanya gereja. Sekali lagi ya. Saya nggak tanya gereja nih. Bagaimana solusi dari agama Anda yang katanya agama Kristen atau yang nggak mau disebut agama, saya sebut sebagai ajaran Kristen. Bagaimana solusi ajaran ajaran Kristen untuk mengatasi permasalahan yang ada di Armenia? 10% wanita itu tidak bisa menikah. Bagaimana solusinya? Ya, kalau memang dalam pengajarannya itu kan memang itu sebenarnya sih doktrin di kami itu ya, doktrin itu untuk bawa. Aduh. Udahlah. Ini loh, Sebentar, cari yang lain aja. Ini artinya kan 10% itu tadi, 10% itu tadi kan mau diapain kan begitu sederhananya. Kok mau diapain? Enggak, ya kan begitu kasarnya gitu. Artinya kan mereka tidak ada pasangan laki-lakinya kan? Solusinya yang saya tanya gini. Coba. Saya ulangi. Nih, saya kasih masukan nih. Bagaimana solusi Bapak ketika perut Bapak lapar? Solusinya gimana? Saya tanya. Ngerti, Bang. Pertanyaannya saya Tunggu. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi, Pak. Saya ulangi simpel ya, Pak. Tolong dijawab dengan simpel. Bagaimana solusi Bapak ketika perut Bapak lapar? Saya tanya. Tolong jawab simpel. Ya kalau lapar ya makan lah. Simple. Jawaban Bapak. Jawaban loh, Bang. Itu analoginya. Bapak. Sabar dulu, Pak. Sabar. Saya nggak ngomongin itu. Saya analogikan adalah SOLUSIC, solusi itu. Bagaimana solusi saya ketika lapar? Saya makan, Pak. Bagaimana solusi saya ketika saya pusing kepala? Saya minum obat sakit kepala, atau saya ke dokter, atau saya ke rumah sakit. Itu solusi itu. Bagaimana solusi saya ketika motor saya kehabisan bensin? Saya isi bensin, Pak. Bagaimana solusi saya ketika motor saya itu mengalami gredeg? Ya saya ke bengkel, Pak, bukan ke counter. Itu solusi, Pak. Pertanyaan saya simpel sekarang. Bagaimana solusinya dari ajaran Kristen? Saya tanya ajaran, Pak. Saya nggak tanya gereja. Dari ajaran Kristen ketika di Armenia 10% wanitanya itu tidak mendapatkan pasangan. Tolong dikasih saya SOLUSIC. Tuhan. Nah, silakan. Bang, gini ya, ini saya jawab terakhir ya. Gini, entah Anda mau terima atau tidak. Gini, kalau persoalan itu dibawakan ke dalam hitungan matematis, memang ya seperti saya bilang, mereka tidak akan dapat jodoh. Gitu loh. Tetapi kalau nggak dapat jodoh, selesai, Pak, nggak ada solusi ya. Artinya bukan dalam hitungan matematisnya. Ya, nggak ada solusi ya. Dalam konteks solusi real ada solusi. dari gereja itu
emang mengharapkan solusi apa dari gereja orang yang belum dapat jodoh? Bagaimana? Ya akhirnya mereka tadi yang memiliki hasrat. Ini menurut Sebentar saya. Bang Erik, sebentar Bang Menurut Erik. saya, sebentar, Tolong sebentar. Bang Erik, sebentar. Enggak, saya tolong jangan diganggu, tolong. Bang Liges, dengerin. Saya bertanya solusinya bagaimana. Kalau ada, jelaskan ada. Kalau tidak ada, silakan bilang tidak ada. Simple loh. Simple. Ada nggak? Kalau menurut saya secara eksplisit nggak ada sih, nggak ada. Oke, selesai. Nggak ada solusi. Terima kasih Tetapi Pak kan Niges. begini. Terima kasih. Udah selesai. Nggak ada solusi teman-teman. Terima kasih. Oke, artinya mereka yang tadi yang memiliki hasrat untuk menikah. Astagfirullahaladzim. Sebentar Bang Erik. Saya belum selesai Bang Erik. Izinlah. Saya baru ngomong loh ini. Tolonglah teman-teman. Ya. Saya baru ngomong. Izin ya teman-teman. Nanti teman-teman silakan ngomong ya. Saya sebentar aja. Ya. Berarti Pak Niges hasratnya tidak tersalurkan. Saya tanya Pak Niges sekarang. Udah nggak ada solusinya. Saya tanya Pak Niges sekarang. Apa yang terjadi kepada manusia normal ketika hasrat dan nafsunya tidak tersalurkan? Jawab. Nggak ginilah. Anda hanya mau bertanya. Saja, tapi mau pingin mendapat jawaban saya itu sesuai dengan ada apa yang ada dalam pikiran Anda gitu kan. Loh, Bapak dengerin Pak. Bapak menjawab pertanyaan saya atau tidak? Ya sekarang saya tidak. Oke, tidak. Berarti kesimpulannya tidak ada solusi. Anda tadi sudah menjawab, betul? Betul? Ya, Anda tidak mau mendengarkan penjelasan saya dulu. Penjelasan Anda berkesimpulan ada solusi atau tidak? Saya tanya. Kan di dalam isi penjelasan Anda, itu tadi jawabannya, Bang. Artinya kan dengar dulu paparan sayanya. Langsung aja disimpulkan penjelasan Anda itu ada atau tidak solusinya. Kalau ada jelaskan, kalau tidak ada selesai. Terima jawaban kan Bapak. Kembali kepada dasar iman dari setiap orang itu mengatakan bahwa saya akan tetap mendapatkan jodoh yang diberikan Tuhan kepada saya. Jadi keyakinan itulah yang membuat orang itu tetap, kalau memang itu hitungannya secara matematisnya 10%-nya itu tidak ada, memang logikanya begitu, pasti mereka tidak dapat. Tetapi kan dalam konteks rasional imannya, mereka pasti tetap dapat jodoh kok. Gitu. Mereka pasti tetap dapat jodoh. Ini Di kan satu sisi Bapak mengatakan secara eksplisit tidak ada. Di satu sisi Bapak mengatakan mereka akan tetap dapat jodoh. Pertanyaan simpel, Pak. Yang mana yang benar? Yang benarnya berarti imannya dia yang menyelamatkan dia bahwa dia tetap dapat jodoh, Bang. Oke, baik. Berarti secara akal sehat dia tidak dapat jodoh. Secara akal sakit dia dapat jodoh gitu. Enggak begitu juga cara pandangnya, Bang. Gimana? Enggak, saya tanya secara matematis itu akal sehat atau akal sakit? Saya tanya. Keyakinan imannya saya ulang lagi. Pasti tetap dapat jodoh. Saya ulang lagi. Kalau Anda membawakan itu dalam konteks saya ulang lagi, Pak. Matematisnya itu Saya ulang lagi, Pak. Saya ulang lagi ya. Secara matematis itu menurut Anda apakah itu akal sehat atau akal sakit secara matematis? Saya tanya. Secara matematis akal sehat. Akal sehat. Oke, secara matematis akal sehat. Dengerin dulu. Tetapi akal sehat itu tidak. Dengerin dulu, Pak. Secara matematis itu akal sehat. Betul ya? Bapak mengatakan secara matematis itu akal sehat. Ya, dicatat ya, Pak. Secara matematis itu akal sehat. Dan secara akal sehat mereka tidak dapat jodoh. Saya kunci di situ, Pak. Sekarang saya tanya, Pak. Apa kebalikannya akal sehat? Silakan. Dibuka mic-nya, Pak. Saya bantu bukain. Apa kebalikannya akal sehat? Silakan. Pertanyaan simpel. Apa kebalikan akal sehat? Kalau kebalikan akal sehat ya akal sakit lah. Akal sakit. Baik. Lama-lama berpikir begitu. Baik. Secara akal sakit
secara akal sehat mereka tidak dapat jodoh. Secara akal, tapi dalam konteks itu tidak bisa dibawakan ke akal sakit, bro. Sabar Pak, sabar ya Pak, sabar ya. Dengerin dulu ya Pak. Bapak mengatakan secara akal sehat tidak mendapatkan jodoh, betul? Betul? Oke, sekarang saya tanya, secara akal sakit mereka berjodoh nggak? Loh, tidak bisa dibawakan ke akal sakit itu. Ini pertanyaan simpel, Anda sendiri yang Kalau menjawab. hanya dalam konteks akal sehat, lawanannya itu akal sakit, betul. Tetapi akal sehat Dijawab itu dulu, Pak. dalam konteks Dijawab ini dulu. itu tidak bisa masuk ke dalam akal sakit. Iya, Begitu dijawab dulu rasa pertanyaan berpikirnya, saya, bro. Pak. Dijawab dulu pertanyaan saya. Apakah itu pengetahuan iman itu adalah akal Sabar. sakit? Kan tidak. Sabar dulu, Pak. Ya, saya tadi tanya, apa kebalikan dari akal sehat? Bapak sendiri yang menjawab akal sakit. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Secara akal sehat dia dapat jodoh, oke? Nah, sekarang kebalikannya, Pak. Secara akal sehat dia dapat jodoh nggak? Secara akal sehat dia tidak pasti dapat jodoh. Secara akal sehat dia dapat jodoh. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Secara akal sehat dia dapat jodoh, betul? Secara akal, kan bicara yang 10% ini tadi kan? Loh, secara akal sehat dia dapat jodoh, betul? Gimana sih Bang, kok lompat itu logika berpikirnya? Maksudnya kan ini kan kontesnya itu bicara yang 10% yang tidak menikah kan? Baik, berarti secara akal sehat dia nggak dapat jodoh. Secara akal sehat yang 10% ini tidak dapat jodoh. Tidak dapat jodoh. Baik, secara akal sakit tidak bisa dilogikakan bahwa akal sehat itu lawanannya akal sakit. Loh, tidak bisa bicara apa lawan akal masuk sehat? ke dalam akal sakit. Baik. Sekarang saya tanya, apa lawan akal sehat? Sekarang saya tanya kepada Anda, apa lawan akal sehat, Pak? Apa? Akal sehat ya akal sakit, betul. Akal sakit. Baik. Ya, sekarang yang saya tanyakan adalah sesuai dengan jawaban Anda. Secara akal sakit, dia dapat jodoh nggak? Secara akal sakit ya dapat jodoh. Secara akal sakitnya dia tidak pasti dapat itu tidak masuk tadi lagi loh. Iya betul itu tidak masuk ke dalam 10% lagi tadi. Ya begini Bang, jangan mencoba logika Anda itu yang melompat. Bang Dion diam dulu Bang Dion. Saya nggak suka kalau saya ngomong itu terus dipotong-potong. Bang Dion diam dulu. Bang Dion baru masuk, belum salam, belum apa, terus kok motong-motong. Jangan kayak gitu, Pak. Ya. Bang Dion diam dulu ya. Bisa nggak? Bisa nggak Bang Dion? Bisa ya? Makasih ya. Oke, saya lanjut Pak. Pak Niges mengatakan sendiri kepada saya secara lantang, kebalikan daripada akal sehat adalah akal sakit. Itu jawaban Pak Niges, bukan jawaban saya gitu loh. Saya tanya sekarang. Secara akal sehat, Pak Niges sendiri yang menjawab. Mereka, secara akal sehat mereka nggak dapat jodoh. Oke, saya terima itu. Betul. Loh, nah iya. Saya tanya itu, secara itu akal kan sehat dasarnya ya. tadi kan hitungan matematis. Sabar. Matematis Anda itu akal sehat atau akal sakit? Saya tanya. Matematis Anda. Matematis akal sehat atau akal sakit? Ketika itu 10% Oke, itu mau dimanain? Baik. Itu akal sehat. Baik. Secara akal sehat Anda, mereka tidak dapat jodoh, betul? Oke. Sekarang saya tanya, secara akal sakit yang Anda katakan tadi, akal sakit, secara kebalikan akal sehat yaitu akal sakit, mereka dapat jodoh nggak? Enggak. A dapat, B tidak. Jawab dulu. A dapat, B tidak. Enggak, maksudnya itu kan jawab dulu Pak, jawab dulu. Biar diskusinya enak. Biar kan diskusinya enak, Pak. Sabar dulu, Pak. Sabar, Pak. Dijawab dulu aja. Secara akal sehat mereka nggak dapat jodoh. Sekarang saya tanya, secara akal sakit mereka dapat atau tidak? A dapat, B tidak. Silakan. Ya secara akal sakit juga ya mereka itu tidak bisa dapat itu juga, tidak dapat. Oh berarti sama akal sehat dengan akal sakit? Ya enggak juga, maksudnya gini loh, gini, sebentar Bang, sebentar dulu, sebentar, gini, logika, gini loh, logika Anda berpikir itu bisa dibenarkan ketika Anda itu memahami logika saya. Begitu. Anda sendiri yang menjawab loh, bukan saya loh. Ya, enggak, kan begini, maksud saya kan gimana begini, Anda ini? Kalau saya kan jawaban ini tadi. Coba kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan dulu, Pak. Kita pelan-pelan ya. Kita diskusinya pelan-pelan, santai. Jangan sampai otot-ototan ya kan. Sekarang siap. apa Oke, baik. Kita pelan-pelan ya, Pak. Apa lawan kata baik?
nggak usah kemana-mana dulu. Loh, ini itu simpel. tadi, Apa lawan ya, kata baik? Pasti buruk kan gitu kan? Betul nggak? Iya, karena kan kalau Apa dalam lawan- konteks lawan sabar, katanya sabar, tadi, sabar, logika sabar. baik itu lawan katanya itu logika buruk. Ah betul, Apa sabar logika ya Pak, itu kan sabar ya Pak, sakit. sabar. Apa lawan kata sehat? Lawan kata sehat yaitu sakit, betul itu. Saya sepakat dengan Bapak. Nah, sekarang itu adalah jawaban Bapak. Saya tanya kepada Bapak, Bapak sendiri yang mengatakan tadi, Bapak yang mengatakan, oh secara akal sehat mereka nggak dapat jodoh. Oke, saya ikuti Pak, saya nggak bantah di situ ya. Saya tidak membantah jawaban Anda loh, saya nggak menyalahkan ya. Saya nggak menyalahkan ya. Secara akal sehat mereka tidak dapat jodoh. Saya tanya kepada Bapak, apa lawan kata akal sehat? Bapak menjawab akal sakit. Baik, sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Secara akal sakit, mereka dapat jodoh nggak? Ya, Pak Niges kenapa nggak jawab, Pak? Jadi macet kan? Enggak. Ini lagi ada ini tadi. Bentar. Gimana Bang, gimana? Iya, tadi kan Ya, jawab. seperti saya bilang tadi, begini ya. Enggak, kenapa nggak jawab gitu loh? Enggak, tunggu dulu. Saya butuh jawaban dulu, Pak. Tolong jawab dulu. Tolong dijawab dulu. A dapat, B tidak secara akal sakit. Ya secara itu tidak bisa di hal konteks seperti itu Tuh kan? tidak Nggak bisa jawab. Bapak nggak bisa jawab. Enggak gini, bukan nggak bisa jawab. Itu, Jadi Bapak dalam nggak mau konteks jawab, yang nggak Abang jujur kalau sampaikan diskusi. itu, tidak bisa masuk ke dalam perlawanan katanya itu adalah akal sakit. Nggak bisa masuk Lah, ke terus? situ, Bang. Apa lawan? Gitu. Enggak, apa lawan kata akal sehat? Saya tanya. Ini Apa lawan betul, kata akal sehat? sehat lawan katanya akal sakit. Betul. Oke, sekarang saya tanya. Saya tanya sekarang. akal Sekarang saya sehat tanya. dalam konteks ini tidak bisa masuk ke dalam akal sakitnya. Enggak, Bapak bisa jawab enggak? Bapak bisa jawab enggak? Kalau nggak bisa, selesai kita. Ya jawaban saya ya seperti itu Bang. Jadi kalau misalnya Abang juga tidak terima logika berpikir saya, ya silakan saja kan begitu. Justru Anda sendiri Pak yang membuat malu. Anda sendiri mengatakan akal sehat itu tidak dapat jodoh. Tapi Bapak sendiri mengatakan secara iman mereka dapat jodoh. Saya tanya sekarang, secara akal sehat nggak dapat jodoh, berarti secara akal sakit mereka nggak dapat jodoh. Atau dapat jodoh? Oh, dapat jodoh mereka, baik. Berarti iman Anda itu secara akal sakit, selesai. Lanjut. Kalau saya mengatakan secara akal sakit mereka tidak mendapatkan jodoh, ya berarti akal sakit sama dengan akal sehat menurut Anda. Ya enggak juga. Enggak begitu Bang konteks ininya. Udah jelas, sudah selesai Pak, selesai. Udah ya. Makasih ya Pak, udah diskusi dengan akal sakit. Makasih Pak. Yang di bawah kalau merasa bosan teman-teman naik ke atas, gantikan saya tak turun. Silakan. Mungkin siapa ini? Bang Taskia, kalau ngantuk tidur Pak, jangan dengerin diskusi Pak. Yang di bawah denger barangkali bosan, silakan naik gantikan saya tak turun. Silakan. Mana ini? Oh Taskia, silakan naik Bang Taskia. Saya mute Anda di bawah, silakan naik. Silakan naik Bang Taskia, gantikan saya tak turun. Silakan. Bro Abu ya. Oh lagi tidur kalau dia nih. Teruskan aja Pak Ardi, teruskan. Nggak apa-apa, teruskan. Enggak, gini, teman-teman di bawah yang sekiranya bisa menggantikan saya, naik ke atas, gantikan saya. Ya saya tak turun, enak gitu loh. Jadi kalau ada orang diskusi di sini, Anda cukup mendengarkan di sana. Kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan, simple. Jangan banyak cakap gitu loh di bawah. Gitu loh. Coba. Bang Ardi. Apa? Ya saya juga mau pamit sebentar ya. Cuma saya mau nanggapin begini silakan. tadi. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Lanjut Pak, silakan. Cuma saya menanggap begini tadi ya, paparan dari Bang Juma menyangkut pertanyaan dari Pak siapa tadi itu, menyangkut poligami, terus lalu paparan Bang Juma kembali kepada pengajaran kekristenan itu hanya satu istri.
Saya sih sepakat, maksudnya itu penjabaran secara positif saya dapat dari Bang Juma itu bahwa memang secara apa namanya itu penerapan daripada umatnya, dan itu saya mengatakan oknum, memang hanya di pengajaran itu istri satu, tetapi dalam apa namanya itu kenyataan setiap harinya juga terkadang punya istri simpanan, terkadang dia kemana-mana gitu kan, begitu cari kepuasan sendiri. Itu tidak, kalau saya tidak menampilkan itu juga gitu. Jadi pengajarannya itu tetap benar, tetapi ada oknum seperti itu ya tidak bisa kita tampilkan juga itu. Pengajaran dalam Islamnya itu adalah poligami sampai istri 4, itu sudah benar. Tetapi apakah hanya sebatas dia punya istri 4 lalu dia tidak oknum ya? Nggak cukup Pak, cukup. Saya bosen dengar ceramah di gereja Pak. Saya bosen Pak. Yang Kristen yang lain lagi aja yang naik kalau mau diskusi. Nah kan. Bang ya, Givani, saya nggak arogan Bang. Bang Givani naik aja Bang. Saya nggak arogan Bang. Gantikan saya Bang kalau saya arogan. Silakan naik Bang. Udahlah Bang Ardi. Nggak gini, teman-teman Muslim yang nggak sepakat dengan saya naik, gantikan saya tak turun. Wallahi saya turun. Gantikan saya. Coba. Siapa yang berani gantikan saya? Saya naik, saya turun. Sudah Bang Ardi. Kita tahu ya, pada saat kita bermain bola itu, kebanyakan yang sok pintar itu siapa coba? Penontonnya teriak-teriak, sementara pemainnya tidak. Tapi kalau dia naik ke lapangan, dia tidak akan sanggup gitu. Sudahlah ya. Oke, gedang goreng katanya saya. Oke, saya naikkan gedang goreng ya. Silakan gantikan saya gedang goreng. Mana? Minta naik gak dia gedang goreng? Loh kok nggak ada? Mana gedang goreng? Coba minta naik gedang goreng. Nggak ada gedang goreng. Naik. Izin Bang Ardi lanjut aja. Bang Ardi ini juga ada Pak Dion. Pak Dion ini Kristen, tadi sebelumnya udah diskusi sempat turun. Mungkin bisa dilanjutkan sama Pak Dion aja nih Kristennya Bang Ardi. Ya, saya tadi udah janji kepada Bang Dewa. Saya sebentar aja Bang Dewa. Saya udah janji, maka saya nggak akan lama-lama gitu loh. Ya dilanjut Bang Dewa. Saya hanya minta sedikit, nggak ada setengah jam loh saya ngomong loh. Bayangkan coba. Pak Dion monitor Pak Dion. Oh iya monitor. Baik Pak Dion, tadi ini Pak Dion sempat mau motong pembicaraan tadi ya dari Pak Niges dengan Bang Ardi kan tadi diskusi Anda ingin membantu tadi katanya. Karena Pak Niges sudah berhenti bicara, coba mungkin Pak Dion sama Bang Ardi monitor ya Bang Ardi. Enggak, jangan saya. Nanti teman-teman di bawah nanti pada cerewet gitu loh. Oh Jangan enggak, saya. Bang Ardi. Enggak Bang Ardi, soalnya sayang juga edukasinya nanti nggak maksimal kan tadi sama Bang Ardi biar diselesaikan aja gitu Bang Ardi. Ya, kalau Bang Dewa monitor nggak? Bang Dewa monitor dulu dah. Bang Dewa lah. Monitor Bang Ardi. Cuma sebentar Nah, lagi ya udah, ini Bang Dewa aja. Sebentar lagi kita 4 rakaat Bang Ardi. Bang Ardi teruskan aja. Ya Iwan Pila yang di bawah, saya mendapatkan ilmu mengenai soal apa sih namanya? Bahasa Greek itu dari Pak Ustadz Ardi ya. Luar biasa Pak Ustadz Ardi ini. Jangan seperti itu ya Iwan Pila ya. Jangan seperti itu, nggak boleh. Justru kita harus mendukung para apologet, mendoakan. Kalau misalkan tidak bisa naik ke atas, minimal kita doakan kepada para apologet kita. Ya, kita di sini berjuang soalnya ya. Silakan Pak Niges, kalau Pak Niges mau keluar, silakan Pak. Ya, soalnya dari tadi Pak Ardi berbicara, dari tadi Dewa berbicara mengenai soal solusi, ternyata tidak ada solusi sama sekali. Tetapi solusi yang diberikan oleh gereja itu mereka meresmikan yang namanya pasangan sejenis. Itu dilakukan oleh Paus Fransiskus. Itu sejenis mereka itu, ya, pasangan sejenis. Siapa yang meresmikan itu adalah Gereja Katolik Roma. Yang meresmikan lagi BT.
Kenapa mereka meresmikan itu? Karena mereka berpatokan kepada HAM. Berpatokan kepada HAM dan banyak domba-domba yang mengancam kepada Paus Fransiskus, andaikan tidak diresmikan yang namanya pasangan sejenis, mereka akan keluar dari jemaat dan mereka domba-dombanya banyak yang keluar. Dan ternyata demi perpuluhan, demi yang namanya mengikuti hawa nafsu mereka, akhirnya pasangan sejenis pun gunting pita oleh Paus Fransiskus itu bukti seperti itu ya. Yang meresmikan ajaran sesama jenis itu hanyalah di Kristen. Satu-satunya agama yang meresmikan LGBT itu cuma Kristen. Satu-satunya agama yang meresmikan pernikahan antara manusia dengan binatang itu cuma Kristen. Bahkan yang lucu lagi, ada binatang dinikahkan dengan binatang itu di gereja. Ini lucu ini Kristen ini. Jadi janganlah membahas soal poligami ya, karena ente bakal apa? Kenyataan yang ada itu bakal pahit. Pasangan lagi bete yang meresmikan adalah Katolik Roma. Mereka benci poligami, tetapi mereka mempoligamikan Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Burung. Mereka benci poligami, tetapi ada nggak mereka yang melakukan poliandri? Ada. Siapa itu? Klik di Google, Maria Butsky. Siapa itu Maria Butsky? Paul dan Peter, mereka pasangan poliandri. Siapa yang menikahkan? Yang menikahkan adalah Paus. Yang menikahkan adalah gereja. Itu jelas di situ, ya. Silakan Mbak Cinta. Mau bahas tema apa? Silakan. Ya, boleh saya tanggapi Bang Dewa? Jangan. Udah Bang Niges diem aja. Bang Niges diem aja. Assalamualaikum semuanya, gerunda-gerundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Kita tidak mendapatkan aja informasi valid gerunda-gerundaku semuanya. itu fitnah juga itu. Nah gini Bang Niges, saran saya Bang Niges istirahat aja. Kalau bisa istirahat selamanya Bang Niges, ya. Istirahat selamanya aja. Saya hanya menyampaikan, gimana Bang Cinta? Silakan Bang. Mohon maaf. Mohon izin gerundaku semuanya. Kami sebagai penyemak di bawah ya, mohon izin. Apabila gerundaku semua di sini menyampaikan kepada orang-orang OTET, mohon maaf ya, karena Bang Ardi kan udah senior nih gerundaku semuanya. Ini masukkan aja. Nggak usah respon di bawah Bang. Karena kita udah sebagian besar ini kita sangat menyimak, udah enak banget Bang Ardi tadi ngomong sama si Oten tadi udah nyimak, udah senang banget gitu. Jadi tiba-tiba ada masukan seperti itu yang di bawah yang abang baca tadi di bawah tuh, jadi kita nggak bisa menyimak, jadi kayaknya risih gitu liatnya. Jadi kami mohon guru-guru semua fokus aja sama Oten, nggak usah nyimak yang di bawah aja. Itu istilahnya itu kacang jelek semua tuh di bawah itu. Jadi makasih, Bang. Abang Ardiku lanjutkan aja. Kami sebagian besar yang ada di bawah sangat respon dan sangat suka dengan pendapat Abang. Terima kasih Bang. Lanjut Bang. Makasih ya Bang. Terima kasih. Saya ingin semuanya. Bang Dewa, salam Bang Dewa. Sedikit lagi Bang. Buat guru-guru semua di sini, mohon izin, minal adin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Siap, makasih Bang. Terutama Bang Juma. Lanjutkan, gaskan Bang. Makasih Bang. Ya, saya ingin poin dulu ya Bang Dewa. Saya ingin poin yang saya katakan tadi, katanya nggak ada poinnya kan. Poin yang saya katakan tadi, bahwasanya sesuatu yang diimani oleh Bang Niges adalah sesuatu yang mengarah kepada akal sakit. Kenapa? Karena udah jelas-jelas secara akal sehat tidak ada solusi. Dia mengatakan secara iman ada solusi. Berarti kesimpulannya iman Bang Niges sesuai dengan akal sakit. Itu poin teman-teman. Itu poin tuh. Poin tuh. Iman orang Islam itu sesuai dengan akal sehat. Beda sama imannya Bang Niges. Sesuai dengan akal sakit. Udah jelas-jelas gak ada solusi. Dia mengatakan, oh itu kan secara matematis gak ada solusi, tapi secara akal iman kami itu ada solusi. Kan lucu gitu loh. Itu poin saya. Lanjut yang lain. Mohon maaf Bang Dewa, saya potong. Sudah saya besarkan Bang Dewa untuk menunjukkan data. Silakan Bang. Baik. Sudah ya. Tadi tidak bisa dibantah pernyataan Dewa. Ternyata Paus Fransiskus dari Katolik Roma yang meresmikan yang namanya pernikahan sejenis. Ini nggak bisa dibantah Pak. 10 negara pertama yang meresmikan sejenis itu Argentina, Jerman, Roma, dan itu negara apa? Mayoritas negara Kristen itu. Nggak bisa dibantah Pak itu Pak. Ya, mau dibantah bagaimana? Data sudah ada kok.
mau memutarbalikkan fakta? Tidak bisa, Pak. Kecuali kalau Bapak punya satu antitesis yang dimana Paus Fransiskus itu tidak mengajarkan yang namanya LGBT. Tapi ternyata Bapak tidak bisa menampilkan. Inilah kekristenan itu. Mereka benci yang namanya ajaran poligami, tetapi ada yang melakukan poliandri. Bapak tahu penyanyi kondang yang bernama Elton John? Tahu, Pak? Elton John menikah di mana dia, Pak? Katolik Roma, Pak. Apakah pernikahan mereka sejenis? Sejenis mereka, Pak, pernikahan, Pak. Begitu meriahnya pernikahan Elton John itu. Lihat di YouTube, Pak. Silakan kalau tidak percaya. Di sini bukan hoak, tetapi kita bicara fakta di sini. Faktanya seperti itu. Apakah di dalam umat Muslim ada yang melakukan penyimpangan? Ada, saya mengakui. Tetapi apakah di Muslim berusaha kami untuk meresmikan? Tidak ada, tidak akan pernah ketemu. Bardi, Bunda Natali, ini ajan dulu. Izin Dewa 15 menit aja, 15 menit. Nanti Dewa lanjut lagi, 15 menit aja. Ya, lanjut dulu. Siap, Bang Dewa. Boleh boleh saya tanggapi dikit ya? Bentar, Atau lagi Pak ajan Diges. ya? Oh, ya, Apalagi, siap, siap. aduh, apalagi mau ditanggapi. Udah clear lah tadi, udah selesai lah yang di Enggak, situ ya. maksudnya yang Boleh apa boleh saya namanya, berikan pernyataan? Sebentar. lagi ajan Pak. Pak Dion, Sebentar. ntar nanti Pak. Lagi ajan dulu. Sebentar. Saya cek gurunda saya dulu ya. Bang Zuma monitor, Bang Zuma. Bang Zuma belum monitor ya? Oke, gimana Pak Dion? Oh boleh. Kan azan dulu katanya. Di tempatnya Bang Dewa ya? Di Pak Dion ada azan? Enggak. Enggak. Oke, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Halo? Iya, silakan Pak Dion. Oke. Pertama, saya dari Kristen Katolik. Jadi, saya mau menanggapi dulu pernyataan bahwa ada pernikahan sejenis di gereja Katolik. Perlu diketahui bahwa gereja Katolik tidak ada yang namanya pernikahan sejenis. Kalau ada yang memberitakan seperti itu, di luar gereja Katolik itu banyak gereja yang menamakan diri Katolik. Nah, perlu diingat, di luar gereja Katolik Roma, di luar gereja itu ada banyak yang menamakan diri Katolik, yang sebenarnya bukan Katolik. Kemudian, kenapa orang-orang Katolik tidak memberikan reaksi atas pemberitaan dan sebagainya, karena memang dalam setiap gereja Katolik ketika terjadi sesuatu di pusatnya, misalkan di Vatikan, itu pasti akan diberitahukan kepada semua gereja di seluruh dunia. Tadi ada beberapa contoh, misalkan Elton John dan sebagainya. Nah, perlu diketahui Elton John itu ada di Inggris, di mana gereja Inggris adalah gereja Anglikan yang notabene hampir sama dengan gereja Katolik. Banyak gereja di luar gereja Katolik yang ingin mendiskreditkan gereja Katolik. Seperti itu. Maka dimanapun di dunia ini, kalau berbicara tentang gereja Katolik, dia tidak akan berbeda prinsipnya. Maka izin sebentar Pak. Izin Pak. Kalau tadi Bapak bilang ini tidak begini gitu ya Pak ya. Kalau memang yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi Katolik yang menikahkan sesama jenis, bahkan sesama dengan hewan gitu. Kalau memang di situ menurut Bapak di Katolik tidak ada, coba datanya di mana Pak? Yang menjadi acuan di dalam kekatolikan itu pasti kan Bible-nya. Oke, acuan gereja Katolik. Gimana datanya? Ini saya bicara dulu gitu ya. Bukan persoalan ini kan tadi konteks saya adalah mengklarifikasi dulu pernyataan itu supaya tidak menjadi liar gitu ya. Gereja Katolik Roma itu pusatnya di Vatikan. Jadi setiap gereja di seluruh dunia itu tunduk pada pusatnya di Vatikan, dan setiap pengambilan keputusan perlu diketahui itu tidak serta-merta paus langsung mengambil keputusan, apapun itu bentuknya. Sehingga kalau ada narasi yang menyatakan bahwa gereja Katolik meresmikan pernikahan sejenis, orang Katolik tidak pernah
menganggap itu kebenaran. Karena memang apa? Setiap pengumuman dan sebagainya tidak ada di luar gereja Katolik. Dia pasti semuanya langsung ke gereja Katolik dan ke umatnya. Seperti itu. Bagaimana Bapak nih, konsep? Ya. sebentar, Bapak nih bilang nggak ada, tapi berdasarkan data itu ada, Pak. Beritanya Iya. ada, kabarnya Tadi kan saya ada, sudah dan bilang. pemberkatan nikah itu ada gitu loh, Pak. Nah, Saya kalau kan Bapak sudah bilang di bilang. situ tidak benar, datanya di mana? Tadi kan saya sudah bilang, contoh misalkan di luar gereja Katolik ada nama gereja yang bernama Katolik, misalkan nih, gereja Palmerian, itu mengatasnamakan Katolik itu, tapi bukan Katolik ya, seperti itu. Ada 10 gereja kalau tidak salah. Terus kalau berbicara tentang di Inggris misalkan, Vatikan itu Katolik bukan, Pak? Vatikan Katolik bukan? Vatikan Katolik betul. Oke, Vatikan Katolik. Sebentar. Jadi di dunia ini sekarang ini, makanya agama apapun ketika kita berita tentang ini tentang itu, jangan selalu langsung diambil sebagai sebuah rujukan, sebagai sebuah data. Jangan. Kenapa? Orang sudah paham dengan teknologi semuanya. Jadi ini untuk semua agama, bukan untuk satu agama saja, bukan ya. Jadi kalau yang namanya kita berdebat seperti ini, ya tidak serta-merta bahwa sumber A adalah benar, sumber B adalah benar. Gimana Tidak. sih, Pak? Gini loh, Pak. Simpelnya gini loh, Pak. Ini di BBC News ya, Pak ya. Ini Ya. Paus Fransiskus menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Oke, saya paham, saya tanggapi ya. Oke, dan kalau Bapak mau lihat di YouTube banyak sekali, Pak. Saya Resepsi apa sih pemberkatan nikah yang dilakukan di dalam gereja itu banyak, Pak. Nah, Saya kalau Bapak bilang tidak boleh, kalau Bapak bilang itu tidak boleh, kalau yang dilakukan para pemimpin-pemimpin Ya. gereja Katolik itu salah, tolong sertakan dalil di dalam Bible Bapak, di mana larangannya. Saya tanggapin Karena dulu. kalau kejadiannya faktanya ada gitu loh, Pak. Kalau itu tidak benar, kalau yang dilakukan itu penyimpangan, di mana data secara alkitabiah, larangannya di mana? Oke, saya tanggapin ya. Jadi itu memang benar, misalkan ada gambar seperti itu tadi, bolehlah. Tapi hal itu sudah dijelaskan di semua gereja di seluruh dunia. Ya, itu sudah dijelaskan. Pernyataannya begini, bahwa Paus itu tidak memberkati tidak memberkati pernikahan mereka, tapi memberkati orangnya saja daripada tidak diberkati. Jadi ini penjelasannya adalah kemanusiaan, bukan kenafsuan mereka, bukan. Ya, seperti itu. Jadi maka dalam gereja Katolik ketika hal semacam itu terjadi, tidak ada gejolak. Tidak ada perbedaan pendapat. A, B, C dari gereja dari mana-mana di seluruh, tidak ada. Maka tetap satu. Karena apa? Memang penjelasannya seperti itu, bukan penjelasan soal tentang nafsu seseorang dengan si B. Ya, itu urusan mereka. Seperti itu. Jadi kembali lagi saya bilang, tidak ada. Jangan menjadikan sesuatu itu sebagai rujukan. Apa sih Bapak ini ngomong apa sih ini Bapak? Bang Dewa ini lagi sholat ya, ini Bapak ini kemana-mana muter-muter nggak ada data kemana-mana. Loh. Terus dalam gereja Katolik itu ada dalam Injil lah ya, ada orang yang begini. Kalau kita berbicara tentang pernikahan, ada yang mengatakan ada orang yang memang dengan sadar dia menikah. Ada juga orang yang mau menikah. Ada juga orang yang memang tidak mau. Seperti itu. Jadi ada beberapa pilihan. Misalkan imam gereja ya, karena kan mungkin hanya gereja Katolik yang tidak menikah ini. Misalkan laki-laki dalam gereja Katolik, imamnya ya tidak menikah. Meskipun ada orang atau imam dari gereja Katolik yang keluar karena menikah, meskipun ada seperti itu. Tapi konsep dalam Bible. Pak, ada nggak datanya? Udah nih Pak, nggak usah kepanjangan, nggak usah khotbah kemana-mana. Kita nggak suka Pak muter-muter. Ada nggak dalilnya di dalam Bible Bapak larangan untuk menikahi sesama jenis? Ada nggak larangannya juga untuk menikahi kepada hewan? Mengawini hewan? Ada nggak? Oke, saya jawab jujur itu tidak ada, tetapi semua konsep hidup itu berdasarkan. Oh, nggak ada ya, larangannya nggak ada. Terus saya belum pernah Bapak bisa membedakan itu boleh nggak boleh dari mana?
ya karena konsep saya tadi saya kan udah bilang dalam gereja Katolik, dalam kehidupan menggereja ada orang yang memang Kok ada orang? nikah. Enggak gini loh Pak. Enggak, bukan masalah ada orang nggak ada orang gitu. Kan ada itunya apa namanya ayatnya dalam Alkitab ya, saya lupa Alkitabnya begitu ya, karena kebetulan memang saya di luar gitu. Loh, kalau Bapak tadi sudah jujur mengakui bahwa di dalam Bible memang tidak ada larangan untuk mengawini hewan, tidak ada dalil larangan untuk mengawini sesama jenis, berarti ini bilang-bilang nggak bolehnya itu dari mana? Ngikuti Nah, siapa? itu kan permainan ibu. Jadi, Permainan saya gimana sih? iya dong. Jadi, Permainan saya gimana? gini. Kalau kita berbicara tentang konsep nikah dan tidak menikah, itu sudah diatur dalam. Saya nggak nanya nikah tidak menikah. Saya nanya tadi menikahi sesama jenis. Ada nggak larangannya di dalam Bible? Bapak sudah jujur tidak ada. Ada nggak? Ada nggak larangannya di dalam Bible? Tidak boleh mengawini hewan. Katanya tidak ada. Ya Tadi sudah, kan kalau saya itu sudah tidak ada, kemudian Anda menerapkan bahwa hal itu memang tidak boleh dilakukan. Itu dari mana? Larangan dari mana? Kalau bukan kalian ngikut-ngikut larangan yang ada di dalam Islam. Karena Islam itu sempurna hukumnya. Yang nggak boleh sudah jelas larangannya ada. Oke, jadi begini Ibu. Jadi taruhlah Ibu benar yang Ibu katakan, ya. Tetapi perlu diingat, manusia itu punya akal budi. Manusia punya akal. Baik, Bagi mereka berarti yang misalkan menikah, akal-akalan baik, berarti akal-akalan yang ada di dalam akalmu itu Bapak, itu lebih baik daripada apa yang larangan-larangan yang tertulis di dalam Bible-mu. Akal-akalanmu Jadi, apakah lebih tinggi daripada Bible-mu, Pak? kalau dalam kitab ya, dalam kitab Bible itu ada mungkin ini hukum 10 perintah Allah ya, dilarang berzina ya. Nah, pernikahan sesama jenis itu adalah zina jatuhnya. Nah, di mana datanya kalau sesama jenis itu zina? Di dalam Bible-mu mana? Dikategorikan itu sebagai perbuatan yang dilarang, itu sebagai perbuatan yang zina, itu di mana? Lah itu kan 10 perintah Allah, Ibu. Loh, itu kan 10 perintah Allah, itu zina. Zina itu kan macam-macam. Oke. Nah, kalau yang dikategorikan dengan sesama jenis itu di mana? Penjelasan sesama jenis itu tidak ada. Tapi penjelasan berzina, yang namanya berzina itu pasti melingkupi semua sesuatu yang negatif. Loh iya dong. Kan gitu. Lah kalau itu diputar-putar, ya enggak lah. Pak, zina itu Pak ya, kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan sudah jelas perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang nggak terikat. Nah, jadi ini bukan konteksnya itu hubungan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan hewan, perempuan dengan hewan, nggak gitu, itu beda Pak. Oke Ibu, Beda. saya paham. Ibu merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus Anda pakai apa? Merujuk pada kamus apa kalau begitu Gini. arti berzina itu? Kalau kita berbicara tentang bahasa, dalam perkembangannya, bahasa itu berkembang pesat. Bapak menjelaskan Bentar tadi, dulu. Bapak dari tadi menjelaskan dengan bahasa atau dengan jenggongan Pak? Ini saya Dengan Ibu- bahasa Indonesia Ibu atau dengan tenang ya. bahasa apa? Nih, dalam penjelasan linguistik, Ibu boleh benar mengatakan demikian. Ya tapi memang benar, pakai bahasa memang. Saya kan tadi menjelaskan dengan bahasa dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. itu selalu berkembang, di mana bahasa-bahasa tertentu oleh para ahli bahasa belum mengangkatnya sebagai suatu rujukan untuk pembuktian. Baik, Misalkan kalau data yang saya bawa dengan bahasa yang sudah berkembang, zina dalam artian Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah perbuatan bersegama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan suami pernikahan, suami istri atau pernikahan. Itu Anda menganggap itu adalah sebuah bahasa yang berkembang. Tolong tunjukkan datanya zina dalam artian kamus yang belum berkembang bahasanya, bahwa itu bisa dikategorikan untuk manusia dengan hewan, bisa dikategorikan untuk manusia sesama jenis. Di mana datanya? Maksud saya itu begini, masih ada istilah-istilah yang belum diangkat oleh ahli bahasa seperti itu. Kalau sekarang misalkan itu tidak ada di dalam kamus, maka itu diamini karena memang
ahli belum mengangkat itu ke dalam kamu. Ahli belum mengangkat itu, terus Iya kamu mau dong. ngibul di sini Pak Dion? Gimana sih Saya Pak Dion tidak ini? mengibul. Saya cuma mau menanggapi pernyataan Ibu tentang linguistik. Ya udah, linguistikmu itu zina itu artinya apa? Definisinya dari mana? Bisa dikategorikan itu untuk perbuatan seksual antara Kalau manusia dulu- sesama jenis Ya. dan juga seksual manusia bersama hewan. Itu di Kalau mana? dulu kan seperti itu yang Ibu definisikan, dan memang seperti itu di dalam kamus. Namun ada hal tertentu yang belum dimasukkan ke dalam kamus, itu yang menjadi patokan. Begitu. Iya, mana datanya? Karena bahasa Mana itu datanya? berkembang. Nah, kan ini persoalan tentang bahasa. Kalau soal Iya, data, kan data yang saya bawa, Bapak bilang kan itu bahasa sudah berkembang. Di mana data Anda yang Anda bawa bahasa yang belum berkembang itu di mana datanya? Zina Kalau itu bisa soal dipakai untuk data- sesama jenis dan juga untuk kepada apa? Ibu, Manusia dan hewan. Nah, mana? ini, misalnya bahasa anak muda, banyak bahasa anak muda yang belum Iya, diangkat. bahasa anak muda bersera. Itu kan misalnya Ibu, ini kan mengenai perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa untuk mengibul maksudnya, Pak. Ya, terserah kata Ibu, tapi saya hanya mau meluruskan pernyataan Ibu, begitu, bahwa dalam konsep bahasa masih ada kekurangan, begitu. Dalam konsep bahasa masih ada kekurangan. Baik, dalam Bible Bapak apakah masih ada kekurangan dalam aturan untuk mengatur umatnya dalam berkehidupan? Oke, saya jawab dengan pernyataan Ibu, bahwa dalam Bible itu memang tidak ada menyatakan pernikahan seperti itu. Gitu. Apakah dalam Bible Bapak itu masih ada kekurangan dalam aturan untuk mengatur umatnya? Tetapi kalau kita berbicara tentang Macet. hal-hal negatif, Macet, guys. kalau kita berbicara tentang hal-hal negatif, itu memang semua agama merujuknya ke sana. Jadi hal-hal negatif itu kan banyak hal. Jadi kalau kita bermain dalam tataran misalkan pernikahan ini, pernikahan itu, sesama ini, sesama itu, ya semuanya itu bersifat negatif. Intinya di situ, begitu. Bisa membedakan mana negatif, mana positif, itu pasti ada petunjuk, Pak. Sedangkan petunjuknya aja di dalam Bible Bapak tidak tertulis, itu nggak boleh. Bapak ngikutin petunjuk dari mana? Kalau bukan petunjuk dari Al-Quran, dari Islam yang sudah mengatur itu semua. Oke. Tapi by the way, saya terima kasih loh ya buat teman-teman di luaran sana, walaupun kalian itu belum mau menerima Islam, tapi kalian itu secara nggak langsung sudah menerapkan hukum-hukum di dalam Islam loh. Kalian menolak, buat yang menolak ya, buat yang menolak pernikahan sesama jenis, kalian menolak itu. Ternyata aturan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kalian yang menolak ya, kawin sama hewan, dan ternyata itu semua sudah dilarang di dalam Islam. Terima kasih loh, terima kasih ya. Islam itu memang sempurna mengatur ya, mengatur memang manusia yang diciptakan itu dengan hukum-hukum yang sempurna, Masya Allah. Nanti itu panjang ceritanya, Bu, kalau Ibu Itu berbicara. panjang ceritanya ya dari tadi ya. Itu panjang ceritanya ya. Ya, nanti panjang ceritanya kalau Ibu berbicara tentang sempurna dan tidak sempurna. Bagi Karena saya, memang saya ada datanya Pak. Bagi Di dalam saya surat itu Al-Araf tidak ayat persoalan. 80-81 di situ saja Oh. sudah jelas dilarang untuk sesama jenis ya kan. Sedangkan tadi di Bapak bilang di mana di Bible nggak ada. Jadi kan, Ibu kan harus tahu pernyataan saya bahwa saya tidak mengatakan saya tidak setuju dengan kata-kata Ibu. Jadi, tapi saya mengatakan ada perubahan, ada perkembangan zaman sehingga kata-kata itu menjadi ada dan menjadi tidak relevan seperti itu dan seperti itu. Saya tidak Baik. mengatakan saya tidak setuju dengan pernyataan Iya ini. gini Pak ya. Gini Pak, yang bilang Bapak tidak setuju itu siapa? Justru di sini saya berterima kasih Pak dengan kejujuran Bapak tadi di awal bahwa memang di Bible Bapak itu tidak mengatur itu, tidak ada larangan itu gitu loh. Jadi saya berterima kasih buat teman-teman di luaran sana yang memang kitab sucinya itu tidak mencatat ya aturan-aturan itu ya kan. Tapi kalian mengikuti aturan yang ada di dalam Islam. Bahwa akal sehat Anda sebenarnya tahu gitu loh, mana yang baik, mana yang enggak, dan ternyata yang baik, yang enggak itu semua sudah diatur di dalam Islam sempurna gitu loh. Oke. Sebetulnya itu di atas semua, di atas itu semua itu ada moral dan etika. Jawaban saya ada kan kepantasan dan tidak pantas. Dari mana Anda Kalau- tahu pantas dan tidak pantas sedangkan Bible Anda tidak menyatakan itu dilarang? Enggak, kalau kembali mengatakan bahwa Paus memberkati LGBT itu, Paus tidak sedang mempersatukan mereka, tetapi Paus itu memberkati pribadi-pribadinya mereka. Jadi
Jawaban saya begini Ibu mengenai pernyataan Ibu tadi itu semuanya itu halnya bersifat zina. Tapi kan pertanyaan Ibu kepada saya itu apa itu zina? Bersifat Ibu, zina itu dari mana, Pak? Kategori itu bersifat zina dari mana? Sedangkan kategori zina aja, definisi zina itu perbuatan hubungan Iya. antara perempuan dan laki-laki yang tidak terikat saya pernikahan. setuju dengan Ibu, saya setuju. Ibu kan bermainnya di situ, bermain bahasa itu. Apa itu Bermain zina? apa sih bermain? Saya sedang nggak bermain, saya sedang mengedukasi di sini berdasarkan data. Saya lagi nggak main-main, Pak. Tadi saya bilang dalam perkembangan zaman itu definisi akan sesuatu atau bahasa-bahasa itu ada perubahan, ada Ya kan, ahli dia kan pakai bacot, tapi kan nggak pakai data, Bapak. Bapak bilang ada perkembangan lah, ada inilah, ada itulah, tapi Bapak nggak pakai data gitu loh. Di mana data sebelum bahasa itu berkembang? Kalau Bapak kan menuduh KBBI ini karena data setelah bahasa berkembang. Sedangkan Bapak itu bilang bahasa setelah berkembang ini, Ibu. tapi yang sebelum berkembang nggak ditunjukin datanya tuh mana gitu loh. Kalau Ibu lihat di kamus besar itu, ada banyak bahasa anak muda yang sebelumnya tidak ada, kemudian dimasukkan ke dalam. Saya nggak nanya bahasa anak besar. muda. Nah, itu Saya nanya definisi zina yang Anda kategorikan itu bisa untuk melakukan sesama jenis mana? Itu dikategorikan Tadi saya zina. sudah tanggapi, gimana Tanggapi sih? tapi nggak pakai data, gimana sih Bapak ini? Nih, tanggap Dah. saya tanggapi logika Ibu, bukan apa-apa begitu. Pakai data dong Pak. Bapak tuh loh, saya bawa data. Kalau Bapak nggak terima, ya udah bantah. Kalau Bapak terima ya sudah diam. Kenapa lagi mau sok-sokan? Itu kan yang berkembang. Ya, ada lagi yang belum ini. Kalau yang belum ini itu mana Maksud datanya? saya kan begini Ibu, jangan sampai kita itu berpatokan pada definisi yang ada. Terus patokannya apa? Ngehalu. Kalau nggak pakai patokan definisi yang sudah ada, terus pakai apa? Pakai ngehalu, Pak. Ketika kita berbicara aja sudah perbuatan tidak baik, itu sudah ada konsep dalam semua agama. Ketika melakukan Iya, Pak. Semua konsep di dalam perbuatan agama tidak itu, baik. semua konsep di dalam agama itu tertulis di mana, Pak? Apanya? Di dalam cita-cita Misalkan, angan-angan dan belaka atau di dalam kitab suci masing-masing? ya dalam kitab suci masing-masing dong. Nah, Nah nggak sekarang tertulis kan? Nggak tertulis kan di dalam kitab Anda? saya tanya Ibu. Kok saya tanya Ibu lagi? Ada nggak di kitab Ibu tentang perbuatan dan tidak baik untuk secara keseluruhan itu dijelaskan? Ada nggak? Oh, dijelaskan. Tadi udah saya sebutin dalilnya. Bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81 itu nggak boleh saya tidak paham laki-laki kenapa kepada yang bukan wanita. Itu sudah melampaui batas. Dijelaskan. Kan saya bilang Ibu, perbuatan baik dan buruk secara keseluruhan itu dijelaskan ada tidak? Adalah. Nah, coba Ibu Adalah. jelaskan, coba. Apa dulu yang ditanya? Mau baik buruk apa dulu? Mau baik mau buruk apa dulu? Yang tadi kita bahas itu tentang pernikahan sesama jenis. Itu yang saya balikin kepada Ibu bahwa Ya kalau sudah saya jawab. Berdasarkan larangan sesama jenis itu nggak boleh. Itu ada larangannya di dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. sekarang pertanyaannya, itu perbuatan baik atau buruk? Ya udah jelas kalau dilarang berarti itu buruk, gimana sih ini orang? Ya udah berarti benar kan? Bahwa Ya terus di dalam Bible mana larangannya? Nggak ada kan? semua agama kalau kita Semua berbicara- agama. Ya udah kalau semua agama mana di dalam kitabmu mana? Kalau berbicara tentang perbuatan tidak Ya baik. udah, itu kalau sudah kamu bilang dijelaskan. semua agama mana di dalam Biblemu? Nggak ada kan? Ada nggak larangannya? Itu aja udah 10 perintah Allah itu sudah ada di situ. Loh, saya nggak nanya 10 perintah zina, saya nggak nanya itu. 10 perintah Allah mana? Saya nggak nanya yang zina, saya nanya yang sama jenis. Kalau zina itu definisi sesama jenis sudah beda lagi dengan zina. Ibu, kalau kita bermain bahasa sementara Bermain konteks- bahasa lagi, lah. kan saya kan Ambil, Bapak. tanggapin Ibu. Ibu kan mainnya di situ. Saya main data, kamu main apa? Main congor, main muncung. Data itu boleh Ibu, tapi Ya udah data memang itu boleh, memang harus tidak data, patokan bukan muncung. utama. Alah udah, Maka ini dalam- gurunda monitor nggak ya? Biar nanya aja lah kau, ditanya juga nggak bisa jawab kau. Makanya dalam konsep Islam itu ada selain Al-Quran rujukannya, ada juga hadis, ada juga pandangan ulama seperti itu. Udahlah Pak, banyak bacot aja. Lah, bukan. Gurunda monitor, Gurunda. Sebentar lah Pak, aduh aku malas aduh. Mendingan kamu nanya aja loh sama guru saya ini loh. Kamu jelasin juga kemana-mana, nggak tentu arah, cuma muncung aja dari tadi. Lah. Mending muncungnya dipakai buat nanya.
Ibu bermain bahasa kepada saya. Iya, Pak. Saya kalau bermain bahasa, Bapak bilang, saya di sini sedang tidak bermain-main. Saya di sini sedang mengedukasi dengan bahasa yang saya gunakan dari tadi bahasa Indonesia. Nah, Dalam tadi kaidah bahasa Indonesia ada yang namanya ya bahasa Indonesia itu bahasa persatuan kita, Pak. Jadi ya mau nggak mau ya pakai kamus besar bahasa Indonesia. Bapak nggak usah. Memang Bapak ini nggak NKRI banget ya. Bahasa Indonesia aja dibantah ya. Ibu Gimana benar, kehidupan? ibu itu benar. Apa kata ibu benar itu? Tidak Ya salah. memang ya udah benar ya. udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ton. Bang Ton mungkin mau diskusi Luar ini biasa. sama Pak Dion ini. Silakan. Ya, sepertinya sangat menarik ya Assalamualaikum dengan Pak warahmatullahi Dion. wabarakatuh. Mohon maaf, baru beres Oh, empat iya, rakaat Bang Dewa. tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, ada Bang Ton di sini ya? Ya, silakan Bang Ton, silakan. Bang Mikael, bukan Bang Ton, salah orang nanti Bang Dewa ya. Oh, iya. Maaf. Iya Pak Dion, boleh tanya sedikit Pak Dion? Halo Pak Dion. Ya, monggo Pak. Iya Pak, boleh tanya sedikit Pak? Silakan. Gejala awalnya apa Pak ya? Pak Dion, boleh diceritakan gejala awalnya sampai jadi kayak begini apa Pak? Ngomong-ngomong kita dengerin dari tadi di bawah ini, aduh dari Yesus ya. Halo Pak Dion. Ya, halo Pak. Iya Pak Dion. Kenapa Pak Dion kok tiba-tiba? Waduh. Kenapa? Pak Dion. Enggak kok tiba-tiba diem ini. Wah jadi saya jadi nggak enak sendiri nih karena tahu. Waduh, saya naik langsung macet dia gimana ini. Iya, pertanyaan saya gejala awalnya kenapa Pak Dion? Diskusinya kalau berawal dengan pertanyaan seperti itu nggak berdialektika dengan baik itu Bang. Udah Saya Bang Dion, bertanya pentingan menurut saya udah kita turun aja dulu Bang. lah ini siapa tadi ya. Saya bertanya. Kalau berangkat dari dialektika seperti itu, saya rasa itu tidak. Iya dari Saya Yesus. menanggapi Jadi saya malah ya bertanya silakan balik. Pak Dion. Saya malah bertanya balik. Kalau Bapak menganggap saya seperti itu, misalkan saya ada gejala ini penyakit jiwa misalkan, malah saya bertanya pada Bapak, lah yang tidak beres itu Bapak sebenarnya, udah jelas-jelas Bapak tahu bahwa saya penyakit jiwa, kenapa Bapak harus bertanya seperti itu? Oh enggak, tadi kan saya mendengarkan dari bawah cukup lama gitu kan ya. Terus saya tangkap dari perdiskusiannya itu tidak dapat poin gitu loh, karena Pak Dion itu membantah bukan dengan data, tetapi hanya dengan narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang perlu saya Begitu, Pak Dion. tekankan, saya perlu tekankan di sini, Bapak harus tahu bahwa kalau berbicara tentang data, bolehlah Bapak benar, boleh. Tapi di luar data itu masih ada. Kalau kita berbicara tentang baik dan buruk, itu ada norma di dalamnya. Maka norma itu ada macam, ada tertulis, ada yang tidak tertulis. Itu yang ingin saya sampaikan. Supaya apa? Supaya tidak jatuhnya itu tidak saling menghina, tidak aneh, tidak itu. Oke. Begitu, Begini Pak Dion, saya jawab ya, saya jawab. Kita berdialog di Komal ini, Komal yang menyediakan sarana untuk berdiskusi lintas agama. Maka kita harus pakai yang namanya landasan-landasan dari dalil-dalil yang tertulis di kitab suci kita. Kalau Bapak menjawab di luar daripada konteks keagamaan, lalu apa bedanya Pak Dion dengan orang ateis? Apa bedanya? Coba kasih tahu saya. Oke. Orang ateis itu memahami yang namanya karma. Ya. Jadi perbuatan baik akan mendapat balasan yang baik. Apa bedanya dengan Pak Dion? Oke, saya jawab ya Pak ya dengan pernyataan saya. Ya silakan. Oke. Saya menjawab mengarah kepada sebuah pertanyaan begini. Itu nanti pertanyaan itu akan otomatis menjadi jawaban. Pertanyaannya begini Pak. Apakah Bapak percaya ada konsep kebaikan dan keburukan dalam semua agama? Ya udah, saya tidak perlu jawab pertanyaan Bapak karena Bapak sudah mengiyakan. Enggak, maksudnya konsep baik dan buruk dan setiap agama ini yang mana nih Pak? Oke, diteruskan. Gini loh Pak. Tadi kan begini berbicara tiba-tiba tentang, ya. tadi berbicara tentang apa namanya itu tadi pernikahan sejenis.
Lalu rujukannya adalah mengenai kata zina. Betul ya? Mengenai kata zina. Jadi kata zina tadi adalah perbuatan berhubungan apa tadi ya? Antara laki dan perempuan. Seperti itulah ya. Definisi zina menurut Bible apa itu, Pak? Coba dijelaskan dulu. Jangan berzina artinya apa? Coba jelaskan secara definisi menurut pemahaman Pak Dion, silakan. Ya. Jangan berzina itu adalah tidak menginginkan istri orang, terus tidak menginginkan anak orang, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah zina. Kemudian sebentar. sekarang Ketika saya sabar dulu. Jangan menginginkan istri orang, jangan menginginkan anak orang. Saya mau tanya nih, Pak. Ketika saya seorang yang single, kemudian saya menginginkan seseorang yang juga single, anak orang nih yang single juga, apakah itu berzina? Nah, itu jawabannya panjang kalau pernyataannya seperti itu. Begini. Ini kan jawaban dari Bapak barusan. Saya coba contohkan dalam satu case. Ketika saya mencintai seorang wanita yang single, sabar dengarkan saya. Jawab pertanyaan saya. Ketika saya mencintai seorang wanita yang single, anak orang, ya, apakah saya sudah dihitung berzina atau tidak, Pak Dion? Silakan. Oke, itu belum Pak, karena menginginkan, ya, itu belum, karena menginginkan, ya. Bapak tadi ngomong jika menginginkan anak orang maka sudah dihitung zina, gimana sih? Ya baik. Oke, Bapak. Salah ngomong, direvisi Pak. Ya, diulang, revisi ya, revisi diulang. Definisi jangan berzina menurut Keluaran 20 nomor 14 seperti apa? Silakan. Tidak merevisi. Kata Bapak itu kan bermain di kata itu. Ini maksudnya begini Pak, bahwa yang dibicarakan adalah orang yang memiliki pasangan hidup. Jadi kalau konsepnya secara keseluruhan diambil total hanya begitu menginginkan, ya tidak kena. Seperti itu Bapak. Jadi definisi yang betul jangan berzina itu seperti apa Pak Dion? Ya Bapak sudah tahu. Tadi ibu siapa tadi ya? Sudah menjelaskan. Gini. Tidak perlu ditanya balik, ngapain Pak? Oke, saya case by case ya, biar Pak Dion bisa menjabarkan dengan baik. Gini, ketika saya yang seorang single menginginkan anak wanita, anak dari seorang manusia, anak manusia yang single juga, apakah saya sudah dihitung berzina atau tidak? Iya, enggak dong Pak, kan Bapak single. Enggak. Oke, kalau saya pria yang sudah punya istri menginginkan seorang wanita yang single, anak manusia, apakah sudah dihitung berzina? Kalau hanya sekedar menginginkan itu belum, karena belum dipraktekkan. Itu Bapak. Prakteknya apa itu? Yang dimaksud praktek apa? Lah, misalkan begini, Bapak sudah beristri nih, lalu Bapak menginginkan perempuan lain misalkan, yang juga punya suami misalkan. Enggak, yang nggak punya suami yang saya tanya, yang nggak punya suami. Oke. Yang nggak punya suami, jika Bapak menginginkan dia, sementara Bapak punya istri, itu juga zina Pak, terkecuali, ada terkecualinya nih. Darah Yesus. Terkecuali Bapak mengikuti tuntunan hukum dalam Islam. Tapi kan kita berbicara tentang... Saya kan menanyakan sesuai dengan yang tertulis di Keluaran 20 nomor 14. Itu yang saya tanyakan Pak Dion. Apa bunyinya Pak? Jangan berzina. Jadi saya tanya definisi berzina. Itu. Pak Dion ini kayaknya memang perlu disuapin pelan-pelan ya teman-teman ya, baru dia bisa paham arah pertanyaannya. Kalau berbicara tentang kata zina Pak, itu pasti umumnya itu rujukannya kepada orang yang sudah menikah. Betul ya Pak ya? Oke, berarti berzina itu hanya untuk yang sudah menikah, betul? Dengarin dulu dong Pak, jangan di ini. Nantilah Bapak bertanya lagi. Saya teruskan dulu. Gitu. Ya Bapak ngomong barusan rujukannya kepada yang sudah menikah, maka saya merespon. Silakan. Apa tadi responnya? Nah, Bapak mengatakan kalau perintah jangan berzina itu berarti merujuk kepada orang yang
yang sudah memiliki hubungan, sudah menikah. Nah, yang belum menikah itu bisa kena hukum jangan berzina nggak nih Pak? Yang tidak menikah. Misalnya 2 orang laki perempuan tidak menikah begitu. Iya. Nah, ya itu juga termasuk berzina Pak. Karena apa? Jatuhnya itu perbuatan darah Yesus. Nah, itu kan jatuhnya Makanya untuk menjelaskan bahwasanya apa yang dimaksud jangan berzina, maka jelaskanlah definisi berzina menurut pemahaman Pak Dion seperti apa. Tadi Pak Dion ngomong, oh untuk yang sudah menikah. Loh, berarti kalau yang belum menikah tidak dikenakan hukum zina, betul nggak? Gimana? Yang belum menikah? Nah, yang belum menikah bisa kena hukum zina nggak? Oke, saya jawab ya Pak ya. Kalau mereka belum menikah dan hidup bersama, misalkan sudah hidup bersama atau sudah melakukan hal-hal yang sudah ditetapkan, ya itu tetap saja dianggap berzina Pak. Karena apa? Itu juga perbuatan buruk. Oke, saya seorang pria lajang, tetangga saya hidup bersama dengan saya berdampingan, seorang wanita yang lajang juga, apakah kami berzina? Lah, kan hidup berdampingan. Maksud Bapak hidup berdampingan apa? Sebelah rumah? Ya tidak berzina kalau konsepnya seperti itu. Oke. Definisi menikah dengan bertunangan sama atau beda? Oke, beda. Beda, oke. Yang kena adalah yang tidak menikah, betul? Kenapa? Yang kena adalah yang tidak menikah. Contoh, ketika laki-laki dan perempuan hidup bersama namun tidak menikah, maka dianggap zina, betul? Betul. Jika laki-laki dan perempuan hanya bertunangan kemudian hidup bersama, berzina atau tidak, Pak? Berzina. Darah Yesus. Berarti ketika Yusuf dengan Bunda Maria hidup bersama saat mereka bertunangan, mereka berzina. Artinya Yesus anak zina. Tepuk tangan. Oke. Saya jawab Bapak nih, saya tangkap. Boleh Bapak mengatakan demikian, saya jawab. Ya. Jadi, ya, jawab. Apa yang dikatakan oleh Bapak itu, misalkan Yesus itu anak zina, bolehlah saya terima apa kata Bapak? Enggak, saya enggak ke arah sananya. Saya ke arah ketika laki-laki dan perempuan tidak menikah, hanya bertunangan dan tinggal bersama, itu Pak Dion katakan dianggap berzina, berarti Yesus anak zina. Saya mau tanggapi, Bapak sudah bilang jangan-jangan. Kayak gimana Bapak itu? Loh, ini kan arah pembicaraan kita tentang hidup bersama. Saya mau menanggapi pernyataan Bapak. Bapak melarang saya gimana? Silakan ditanggapi. Bagaimana Anda menjelaskan ketika Bunda Maria dengan Yusuf hidup bersama dan mereka tidak menikah, mereka hanya bertunangan kemudian punya seorang anak bernama Yesus. Apakah mereka berzina atau tidak? Menurut penjelasan Pak Dion, mereka berzina. Betul? Saya jawab Bapak ya. Jadi tadi saya memang mengatakan demikian. Kalau berbicara, sekarang dirubah, direvisi. Saya tidak. Ya, silakan. Saya tidak merevisi Bapak. Saya selalu mengikuti alur berpikir Bapak dari tadi. Ngapain saya revisi? Kan gitu. Jadi ketika Bapak mengatakan, misalkan Yesus itu anak zina, betul ya? Bapak tadi mengatakan demikian kan? Saya mengatakan demikian karena Bunda Maria dengan Yusuf tidak menikah namun hidup bersama. Dikatakan mereka berzina menurut pemahaman zina versi Pak Dion. Itu jawaban saya. Oke. Jadi Bapak, pernyataan tentang zina, kita kembali dulu untuk kehidupan Yesus ya, itu beda. Karena apa? Yesus bukan hubungan ini itu, bukan. Seperti itu, bukan hasil hubungan ini. Oke, saya nggak ke arah Yesusnya Pak. Saya menanyakan, ketika Bunda Maria dan Yusuf bertunangan, saya nggak bahas Yesus ya. Oke, saya tarik, saya tidak bahas Yesus. Ketika Bunda Maria dan Yusuf hidup bersama namun mereka tidak menikah, apakah betul mereka berzina? Jawab.
ketika Yusuf dan Maria tidak menikah, namun hidup bersama, apakah mereka berzina? Pertanyaan Bapak begitu kan? Oke. Jawabannya begini, Pak. Ketika berbicara tentang bertunangan Yusuf dan Maria berbicara. Namun halo? Ketika berbicara tentang Yusuf dan Maria hidup bersama, itu menurut Keluaran pasal berapa tadi, Pak? Halo? Menurut Keluaran pasal berapa tadi, Pak? Nggak tahu Pak, lupa saya Pak. Ya? Silakan dijelaskan Pak. Lah tadi saya tanya Bapak kan yang memberikan data tadi, gimana sih? Iya, saya kan udah tanya tadi. Iya. Kita kan nggak masuk ke arah Keluaran lagi nih Pak. Gimana? Kan gitu Pak. Ya oke, saya ulang ya, saya ulang. Keluaran 20 nomor 14, jangan berzina. Lanjut. Jangan berzina. Oke. Jadi jawaban saya tadi ketika berbicara tentang berzina adalah orang yang sudah menikah, ya kan Pak? Orang yang sudah menikah namun melakukan hubungan yang lain kepada orang lain, misalkan seperti itu. Bapak sudah paham tadi konsep ini. Kapan jawab gitu Pak? Saya masih ingat jawaban Bapak ketika Bapak mengatakan definisi berzina adalah ketika sepasang lelaki dan perempuan hidup bersama namun tidak menikah, betul? Oke. Darah Yesus, silakan. Saya kan kata Bapak. Jadi, saya mengulang jawaban Bapak. Apakah salah jawaban Bapak seperti ini? Persoalan ingat saja gitu ya. Jadi lalu apa pertanyaan berikutnya Pak? Saya juga lupa Pak pertanyaan saya Pak. Bapak, silakan berikan pertanyaannya tadi. Bapak ini mau menanggapi pertanyaan saya. Apa tanggapannya Pak? Lah, makanya saya tanya tadi pertanyaannya apa? Saya lupa. Lah, coba diulang Pak, pertanyaan saya tadi apa Pak? Tentang zina kan, definisi zina saya sudah jawab. Dan Bapak, pertanyaan saya yang mau Bapak tanggapin terakhir kali, apa pertanyaan saya? Coba diulang. Tentang Maria dan Yusuf kan? Betul ya? Nah, mereka hidup serumah namun tidak menikah. Oke, tadi saya sudah jawab bahwa semacam itu pun berzina. Terus Darah Yesus. Bapak mengatakan, tepuk tangan buat Tuhan Pak ya. Selamat sore. Ya Pak Tompel ngantri ya, Pak Tompel ngantri. Namun itu kan banyak. Sabar, di mute dulu. Banyak hal yang Coba diulang Pak. Berarti ketika Bunda Maria dengan Yusuf hidup bersama namun belum menikah, berarti mereka berzina, betul? Bunda Maria, terus? Saya, ketika Bunda Maria dan Yusuf tidak menikah namun hidup bersama, apakah dihitung berzina, Pak? Ketika Maria dan Yusuf hidup bersama namun tidak menikah. Oke, saya tadi sudah jawab. Apa jawabannya, Pak? Saya tadi sudah jawab, zina. Terus apa lagi? Zina. Oke, tepuk tangan buat Tuhan, Bapak. Saya bantai itu, Pak ya. Kenapa? Bapak mau bantah saya, Mikail, atau Bapak Dion? Silakan. Saya bantah Dion punya pernyataan. Nah, silakan. Bapak Kristen, Protestan, Katolik, Kristen. atau Muslim, Pak? Saya Protestan. Oke, siap. Silakan, Pak. Ya, Dion, kamu jangan bilang zina. Yusuf dan Maria itu bertunangan secara adat Yahudi itu sah. Bukan hidup serumah lalu tidur satu kamar, satu tempat tidur.
hidup serumah bersama itu bukan berarti mereka melakukan hubungan seks. Bapak, terima kasih. Saya dengan ayat. Nah, saya puji dulu ajaran Kristen.